Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, rekan-rekan semuanya. Selamat datang di Listrik Solid Collaboration with Expert, kali ini di kelas PLTP bersama Bapak Munawir Rosyadi Siregar. Nah, kelihatannya ini belum on cam ya dari rekan-rekan, mungkin bisa on cam dong. Karena untuk keaktifan dan kehadiran itu akan kami pertimbangkan ya rekan-rekan untuk mendapatkan e-sertifikat nanti di akhir seperti itu. Jadi saya pengen lihat juga dari rekan-rekan ini memperhatikan atau tidak seperti itu. Apakah bisa on cam? Atau jikalau berkendala bisa disampaikan di kolom chat. Bagaimana? Atau kalau mungkin rekan-rekan tidak bisa on cam, oke dari Pak Hayu sudah mulai on cam. Masya Allah Pak Hayu dari Aman. Salam kenal Pak, saya kemarin magang di Aman soalnya. Iya, mungkin bisa diketikkan asal kotanya rekan-rekan di kolom chat biar saya tahu ya, rekan-rekan memperhatikan kelas ini. Mungkin saya terlebih dahulu ya. Saya dari Surabaya. Mungkin bisa diketikkan dari rekan-rekan yang lain. Karena kelasnya dimulai kalau rekan-rekan memperhatikan ya. Karena kalau tidak memperhatikan kan percuma kelasnya dimulai seperti itu. Jadi mungkin bisa diberikan tanggapannya di kolom komentar. Asal kotanya mungkin kalau tidak bisa on cam ya. Bagaimana dari rekan-rekan? Ini Pak Munawir sudah memberikan feedback yang lain. Oke Pak Joki. Oke Pak Lugas. Oke Pak Hayu. Oke. Oke, yang lain? Oke, asal dari Jakarta. Oke, rekan-rekan mohon diperhatikan ya. Saya akan membacakan rules-nya. Untuk yang pertama, rekan-rekan wajib menggunakan nama asli untuk nama Zoom-nya. Untuk yang kedua, rekan-rekan wajib untuk memperhatikan etika dalam forum ya. Untuk bertanya ataupun berpendapat, rekan-rekan dimohon untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti saya sebagai host akan membantu rekan-rekan menyambungkan dengan Pak Munawir seperti itu. Jikalau tidak bisa on mic, bisa disampaikan melalui chat Zoom, nanti akan saya bantu juga untuk menyampaikan. Ya, jadi dimohon untuk off mic juga ya jikalau ada materinya, tapi nanti kalau dari kelasnya Pak Munawir ini interaktif ya rekan-rekan, jadi mungkin jikalau Pak Munawir bertanya bisa ditanggapi, jikalau rekan-rekan bertanya pun bisa langsung mungkin seperti itu. Jadi tetap kita interaktif kelasnya seperti itu. Oke, selamat datang Pak Munawir, kita sambut terlebih dahulu ya narasumbernya. Halo, ya Mbak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, apa kita mulai langsung? Boleh, boleh, siap. Oke, silakan Bapak. Waktu dan tempatnya saya persilahkan ya. Tadi ada yang dari Aman ya? Siapa tadi dari Iya, Aman? tadi Pak siapa saya lupa. Pak Hayu kalau nggak salah. Saya punya teman di Aman, Pak Ismail Tanjung. Kalau kenal, titip salam, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan. Terima kasih Mbak Suci udah membuka tadi. Siap Pak Munawir, Ismail Tanjung. Ya, salam. Ya, Pak Hayu, Mas Hayu kali ya, panggilannya. Oke, untuk perkenalan mungkin nama saya Munawir Siregar. Saya aslinya dari Sumatera Utara. Sekarang Sumatera Utara, Sumatera lah ya, lagi kena banjir gitu lah ya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan segera teratasin. Dan mohon maaf tadi saya ada keterlambatan, mungkin teman-teman juga udah menunggu kali ya. Tapi nggak apa-apa nanti kalau kurang waktunya bisa kita tutupin di kesempatan. Kita ada 3 kali pertemuan untuk PLTP kali ini. Dan untuk malam ini kita bahas yang ringan dulu ya, yang ringan. Jadi eh, kelas kita ini akan membahas dulu tentang update dari kelistrikan sekarang di Indonesia kayak gimana sih gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita juga memiliki gambaran untuk sekarang itu update di kelistrikan di Indonesia kayak gimana dan mengapa kita harus belajar geothermal kayak gitu ya. Oke, untuk saling terkoneksi, saya punya LinkedIn namanya Munawir Rosyadi Siregar.
Saya juga sering menulis di LinkedIn. Mungkin teman-teman juga ada yang udah follow juga. Bang Jogi Nenggolan ya, yang pernah ngechat saya. Bang Jogi, di mana Bang Jogi? Halo Bang, Eh, saya di Lokasi di mana? Karawang Karawang ya? Bang, kerjanya Bang. Oke, Untuk oke. Agak ya, ini agak putus-putus suaranya. Udah nggak apa-apa ya. Nanti bisa kita ya, silaturahmi lagi lah di lain kesempatan. Oke. Jadi untuk malam ini untuk setnya dulu ya. Jadi kita tiga pertemuan. Nanti kita akan belajar dulu tentang bukan belajar lah, ya, sharing lah ya tentang update kelistrikan sekarang, termasuk ROPTL dan mengapa kita belajar geothermal, keunggulan geothermal dari pembangkit yang lain apa gitu kan. Dan sekarang kita lagi di transisi energi di mana renewable energy itu mendapat mendapat bagian yang akan lebih banyak uh, ke depannya. Kemudian kita akan belajar juga tentang mungkin besok ya, mungkin besok kan kita masih ada ya, mungkin besok atau malam ini nanti coba kita sesuaikan. Tapi setelah nanti kita belajar tentang tentang kelistrikan, kita akan belajar tentang sumber energi dari geothermal itu dari mana. Kemudian nanti kita akan ke power plant-nya. Power plant itu nanti dibagi dua menjadi steam field dan juga power plant-nya sendiri dari sumur, fluidanya itu kemana gitu kan, terus dialirkan ke pembangkit, terus perginya kemana. Setelah itu kita akan belajar tentang perhitungan termodinamika. Di sini ada yang selain teknik mesin atau teknik kimia. Jadi kalau termodinamika itu mungkin yang banyak membahas itu teknik mesin dan teknik kimia, tapi jangan nggak usah berkecil hati. Kita akan belajar dari nol, tapi nol maksudnya ini adalah yang praktis gitu, yang praktis dipakai di lapangan itu kayak gimana sih? Dan kalau teman-teman nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali gitu ya. Jadi kita diskusi interaktif aja. Oke, kita akan memulai dengan pertanyaan dari mana datangnya listrik gitu ya. Jadi teman-teman, sekarang kita kalau mengatakan energi gitu ya, jadi ada kayak pergeseran dari istilah sekarang ya. Kalau sekarang disebut energi itu udah orang mikirnya itu adalah energi listrik gitu. Karena listrik ini adalah bentuk energi yang paling mudah diubah ke bentuk energi yang lainnya. Jadi bahkan sekarang kita juga sudah diminta untuk proses elektrifikasi. Bahkan mobil juga yang menggunakan fosil sudah banyak sekarang yang mengarah ke mobil listrik gitu ya. Kebetulan di awal September kemarin saya berkesempatan bersama dengan Persatuan Insinyur Indonesia, ada kesempatan ke Cina. Jadi saya lihat di China itu bisa dibilang 98% lah ya, mobil di sana itu sudah menggunakan mobil listrik gitu. Dan sudah terelektrifikasi lah, jalan-jalan di sana sudah terintegrasi kayak Google Map-nya mereka atau map-nya mereka itu sudah terintegrasi dengan rambu lalu lintas gitu. Jadi dengan melihat di map aja kita udah tahu bahwa di sana sedang lampu merah gitu. Jadi Cina itu sudah jauh lebih canggih lah gitu ya. Nah itu juga bagian dari proses elektrifikasi gitu ya. Jadi kita ke depannya akan memakai energi listrik yang akan lebih banyak gitu. Apalagi kita sekarang lagi di masa transisi energi, bahwa energi yang digunakan di listrik itu harusnya berasal dari energi yang bersih gitu ya. Nah, pertanyaannya dari mana datangnya listrik itu gitu ya? Tentu datangnya listrik itu adalah dari generator ya, dari generator. Atau mungkin ada sumber energi listrik yang lain dari PLTS, ada yang non generator, tapi kok pada umumnya sebagian besar listrik itu berasal dari generator. Dan sekarang pertanyaannya bagaimana sih kerja generator itu kayak gitu ya? Mungkin teman-teman ada yang teknik elektro, tapi tidak perlu anak teknik elektro untuk mengingat kembali pelajaran kita waktu SMA lah ya atau SMP. Jadi dulu kita ada mempelajari istilah aturan tangan kiri gitu ya, aturan tangan kiri dan aturan tangan kanan. Mungkin teman-teman bisa mengingatkan kembali gitu ya. Di mana aturan tangan kiri ini eh, di sini ada sebuah quotes ya, quotes dari Ricky Elson yang mengatakan bahwa jika engkau menguasai aturan tangan kiri, engkau akan menggerakkan dunia gitu ya.
Kemudian jika engkau menguasai aturan tangan kanan, engkau akan menjadi penerang dunia. Jadi ada di sini dua dua istilah, aturan tangan kiri dan aturan tangan kanan. Menggerakkan dunia, artinya ini adalah hukum yang dipakai untuk elektromagnetik ya, elektromagnetik yang dipakai untuk dasar motor listrik ya, motor listrik. Di mana motor listrik ini kita pakai di pembangkit ya kan, kita pakai untuk menggerakkan pompa, menggerakkan kompresor, semua sekarang udah pakai listrik, apalagi di pembangkit ya, semua pakai motor listrik. Kecuali nanti ada EDG, genset gitu, genset menggunakan motor diesel seperti itu ya. Nah, itu menggunakan aturan tangan kiri. Sedangkan ada lagi quotes, jika engkau menguasai aturan tangan kanan, engkau akan menjadi penerang dunia. Nah, ini adalah aturan tangan kiri. Tangan kanan ini adalah yang dasar elektromagnetik juga, yang itu adalah dasar dari generator gitu ya, generator. Kita tidak akan membahas detail tangan kiri, tangan kanan, perhitungannya kayak gimana gitu kan. Nah, cuma nanti hubungannya di sini mengingatkan aja bahwa di sini menggunakan prinsip Faraday gitu ya, Faraday. Nanti teman-teman bisa kulik kembali lah, dikulik kembali Faraday itu kayak gimana sih? Karena apa? Di pembangkit apapun kita bekerja, kecuali PLTS ya, yang menggunakan generator, selama dia menggunakan generator, kita akan menggunakan hukum Faraday. Kita akan belajar elektromagnetik. Nah, di sana yang kita harus mungkin mengetahui bagaimana sih cara konversi dari energi mekanikal itu yang berbentuk putaran menjadi energi listrik. Bagaimana itu prosesnya di sana, gitu kan? Nah, itu juga hal yang perlu kita kulik. Tidak harus mendalam, gitu ya, tapi at least kita tahu prinsipnya kayak gimana sih, gitu. Saya juga pernah tulis tentang generator di LinkedIn dan lumayan banyak pembacanya dan saya mencoba sharing dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa istilah sekarang itu bahasa bayi, gitu ya, supaya teman-teman atau pembaca bisa memahaminya dengan lebih mudah lah, gitu. Walaupun kita orang teknik mesin, tapi mungkin bisa kita buat, oh prinsipnya itu kayak gini loh, gitu. Jadi teman-teman mungkin yang challenging dari teknik mesin kayak saya untuk mempelajari generator itu agak challenging. Gimana sih cara kerjanya itu ya? Prinsip dasarnya itu apa ya? Saya sempat sudah share itu di LinkedIn. Nanti silakan teman-teman bisa eh, baca di LinkedIn saya. Ya, ini coach ini adalah dari Ricky Elson. Jadi teman-teman ada yang tahu Ricky Elson nggak ya? Coba ada yang tahu nggak di kolom chat? Coba ada yang bisa jawab nggak? Ricky Elson ada yang kenal? Ada yang coba menjawab? Ricky Elson. Belum tahu ya? Oh, Mbak Suci nggak tahu. Ricky Elson. Yang membawa mobil listrik. Nah, ini benar nih. Dari Mas Fahri ya. Jadi, waktu zaman siapa dulu presidennya? Pak SBY kali ya. Presiden SBY, waktu itu masih Menteri BUMN-nya Pak Dahlan Iskan gitu ya. Pak Dahlan Iskan. Jadi, Pak Dahlan Iskan memanggil anak muda yang bernama Ricky Elson ini dari Universitas Andalas kalau nggak salah gitu ya. Jadi, dia ngambil S1, dia asal Sumbar ya, Sumbar, Sumatera Barat. Dia S1-nya sampai S3-nya itu di Jepang gitu. Mungkin pernah sempat dia di Universitas Andalas, tapi habis itu dia pindah S1-nya ke Jepang gitu ya. Nah, terus dia mau dipanggil. Dia di Jepang itu meneliti tentang ini nih, tangan kiri, tangan kanan. Yang yang coach ini didapat dari profesornya beliau, Profesor Kenjo gitu ya. Dan itu pelopor mobil listrik Indonesia bersama Dahlan Iskan. Walaupun sekarang sebenarnya pada tahun itu, pada masa itu, kita sudah punya mobil listrik buatannya Ricky Elson ini. Jadi dia merakit sendiri motornya gitu. Jadi kita bukan membeli motor listrik, enggak. Tapi dia merakit sendiri motornya dan juga merakit semua lah. Jadi dia merakit sendiri semua komponen dari mobil tersebut gitu. Mungkin ya komponen-komponen kecil kayak mungkin untuk pintunya, pelengkap-pelengkap gitu ya. Tapi untuk main komponen kayak engine dan body itu mereka buat sendiri, mereka riset sendiri dan bangun sendiri. Nah, itu namanya Pak Ricky Elson ini. Nah, dia sempat diminta oleh Pak Dahlan Iskan untuk pulang ke Indonesia mengembangkan mobil listrik. Ada dua dulu mobil listrik yang sempat dia kembangkan atau buat gitu. Tapi mungkin teman-teman pernah ingat ada kecelakaan gitu ya waktu proses pengujian itu. Tapi sebenarnya Indonesia itu sudah punya mobil listrik gitu. Cuman ya kita nggak tahu lah ya, mungkin ada
unsur-unsur yang lain ya, yang membuat jadi macet gitu ya. Jadi sebenarnya negara kita ini tidak tertinggal dari negara yang lain gitu ya. Cuman ya itu tadi mungkin ada kebijakan-kebijakan yang lain yang kita tidak tahu dan dan mungkin kita tidak perlu dalamin lah ke arah sana gitu ya. Oke, nah itu dia dari Profesor Kenjunya dari Ricky Elson ini. Sekarang Pak Ricky Elson ini di Jawa Barat di Ciheras dia membuat kayak tempat belajar. Jadi mereka membuat turbin angin dan merakit generatornya sendiri. Jadi buat winding itu mereka rakit sendiri. Dan banyak di sana mahasiswa-mahasiswa yang belajar ke sana datang seperti itu ya. Oke, jadi prinsip dari generator, kembali lagi kita ke prinsip generator yang tadi menggunakan prinsip aturan tangan kanan gitu kan. Nah, mungkin teman-teman atau kita lah ya, waktu SMP itu pernah membuat praktikum. Mungkin teman-teman ingat ya kan, ada membuat magnet gitu ya, membuat magnet gitu kan. Ada sebuah paku gitu kan, dililitin, terus dibuat ke baterai gitu kan. Nanti pakunya akan menjadi magnet gitu kan, seperti itu. Nah, kebalikannya ada sebuah magnet, kita ada sebuah koil gitu ya, koil dibuat lilitan, terus ada magnet, kita connect ke sebuah lampu kecil gitu ya. Ketika kita dekatkan magnetnya ke koil tersebut, ke lilitan tersebut, dia akan mulai menyala gitu kan. Seret, kalau jauh dia akan mati. Nah, itu adalah prinsip dari elektromagnetik ya. Jadi dia akan menggunakan bolak-balik ya. Jadi kalau kita dekatkan nyala, kita jauhkan mati lagi, nyala lagi gitu ya. Bolak-balik seperti itu. Nah, kalau di generator bolak-balik tadi kita buat dalam bentuk putaran gitu kan. Jadi kutub dari magnet tadi kita buat dalam bentuk putaran. Jadi lebih teratur dan bisa lebih terukur gitu ya. Nah, jadi listrik itu dibuat dengan ada tiga syaratnya. Yang pertama ada magnet ya kan. Ada magnetnya yang ini north south gitu kan. Kemudian ada conductor coil, jadi ada lilitan. Kemudian ada relative motion, harus ada kalau tadi relative motionnya bolak-balik. Nah, ini kita buat dalam bentuk putaran. Nah, itu nanti apa menjadi sistem elektromagnetik. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah memutar generatornya gitu ya. Jadi, tugas kita sekarang adalah memutar generatornya supaya generatornya itu bisa menghasilkan listrik. Contohnya ini Bapak ini sedang membawa sepeda gitu kan. Jadi dia punya generator kecil yang mungkin kita sebut dengan dinamo ya, terkenalnya gitu ya, dinamo dengan putaran. Jadi tugas kita kan memutar generatornya tuh dengan dengan apapun, dengan gerakan apapun sehingga si generatornya berputar. Porosnya ya maksudnya ya, bukan benda jadi putar-putar ya, poros generatornya ya. Nah, oleh karena itu elektromagnet tersebut akan menghasilkan listrik dan itu adalah paling prinsipal dari generator dan generator itu adalah sumber dari listrik. Nah, itulah menjawab pertanyaan awal kita tadi. Nah, sekarang energi yang kita eh, ambil ya, kita ambil energi atau prime energi, energi primer yang kita gunakan untuk memutar generator itu apa sih gitu ya. Jadi sekarang sekarang kita ada renewable energy dan non renewable energy. Non renewable energy mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, fosil fuel ini, fosil fuel ya pakai minyak gitu kan, BBM, kemudian ada batu bara, ada juga natural gas gitu ya, dan ada juga mungkin bahan nuklir gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan banyak beralih ke renewable energy. Renewable energy seperti apa? Ada hydroenergy dari air gitu kan, dari solar matahari, biomass. Biomass misalnya kalau dari perkebunan itu menggunakan cangkang kelapa sawit gitu kan. Kemudian menggunakan serabut kelapa sawit dan sekarang lagi ada juga menggunakan biomasa dari padi gitu ya, dari padi bisa jeraminya atau sekamnya gitu ya. Sekam itu adalah kulit-kulit padinya gitu ya atau rice husk kalau istilah ini ya, istilah lapangannya. Ada juga menggunakan energi angin. Nah, ini kalau di China saya lihat ini banyak mereka menggunakan energi angin. Saya kalau lihat dari pesawat itu banyak wind farm seperti itu ya. Dan kemudian ada geothermal energy seperti itu. Dari energi source yang kita gunakan untuk memutar si generator, maka akan adalah tipe power plant ya. Tipe power plant based on energinya. Yang pertama itu adalah PLTS gitu kan. PLTS mungkin
PLTS ini tidak menggunakan generator, tapi ada juga PLTS yang menggunakan generator ya, dengan cara dia mengumpulkan energinya dan dibuat untuk memanasin eh, water ya, air gitu ya. Jadi dibuat kayak cermin, pemantulan cermin yang besar, kemudian dipantulkan, dipusatkan ke sebuah boiler. Nah, itu yang menghasilkan steam seperti itu. Jadi dia juga ada yang menggunakan generator dan ada yang tidak menggunakan generator. Kemudian PLTA ya, PLTA. Jadi kita tahu PLTA, kemudian PLTBM, kemudian PLTB. Ini ini adalah Bayu ya, Bayu, PLT Bayu, angin. Kemudian nanti akan banyak kita bahas adalah tentang PLTP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Seperti itu. Kalau yang lain mungkin teman-teman juga tahu PLTD, PLTMG ya. PLTMG ini pembangkit listrik tenaga mesin gas ya, mesin gas. PLTU, PLTN, PLTG gitu ya, PLTGU dan PLTMG. Nah, kalau saya sekarang kebetulan di PLTGU ya, PLTGU, dan sebelumnya saya di PLTP. Jadi PLTGU ini juga sekarang jadi andalan juga ya, andalan untuk transisi energi. Nanti bisa kita lihat proyek-proyek transisi energi kayak gimana, supaya kita menambah semangat untuk belajar tentang pembangkit listrik. Oke, ini juga berkaitan dengan yang tadi. Jadi ada drive shaft atau eh, prime motor lah ya, prime motornya atau ya prime motor yang akan mendrive shaftnya dan akan memutar si poros generator. Nah, ini untuk PLTS kita tidak perlu apa, perlu mendalamin. Kita sekarang ke sistem tenaga listrik. Oke, sekarang kita masuk ke sistem tenaga listrik. Kita tadi sudah mendefinisikan, sudah mengidentify beberapa jenis pembangkit gitu ya. Jadi dari pembangkit itu nanti akan dibangkitkanlah listrik gitu ya, listrik dalam bentuk MW lah ya, MW. Kemudian listrik yang dibangkitkan tadi akan dikirimlah ke transmisi. Transmisi, dari transmisi nanti akan dikirim ke distribusi. Tentu di sini ada peralatan-peralatan elektro ya, elektrik ya, seperti trafo untuk menaikkan tegangan. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah ada istilah grid ya, grid. Nah, grid ini adalah sistem tenaga listrik di luar dari pembangkit, ya kan? Jadi ada pembangkit, ada grid, ada pembangkit, ada juga grid, gitu ya. Ini kita malam ini kita belajar yang general dulu ya. Jadi supaya teman-teman juga tidak terlalu apa mengantuk, gitu ya. Nanti yang sudah bahas lebih mendalam kayak perhitungan termo nanti kita buat di hari terakhir ya. Jadi supaya fresh di pagi hari, gitu ya. Nah, eh, ada istilah pembangkit dan grid gitu ya. Jadi grid ini adalah transmisi dan distribusi yang dimiliki oleh PLN ya. Termasuk dia jadi transmisi, distribusi dan termasuk juga GI ya, GI Gardu Indo. Jadi ini grid ini akan dioperate oleh dispatcher kalau istilahnya ya, dispatcher. Dispatcher itu adalah orang yang mengatur atau kayak operator grid lah, operator grid. Kalau pembangkit kan operator pembangkit. Kalau operator grid disebut dispatcher. Nah, ini istilah-istilah pembangkit listrik nih, atau istilah-istilah dunia listrik. Mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui ya, kita bahas dulu. Dispatcher ini nanti akan mengatur, ya, jadi ada UI P2B ya, UI P2B. Unit induk pengatur dan penyaluran beban, gitu ya. Jadi dispatcher ini nanti yang akan bertugas mengatur beban, gitu ya, beban yang ada di sini. Nah, jadi listrik tadi, megawatt ini kita sebut dengan load ya, load atau beban, gitu ya. Kemudian antara pembangkit dengan grid, jadi kita gambar misalnya tadi sini pembangkit, kit lah tengok sini ya, kit. Kemudian di sini grid gitu ya. Ini harus seimbang gitu. Ini harus seimbang. Yang harus seimbang apa? Jadi biasanya digambarkan dengan menggunakan timbangan gitu ya, supaya seimbang kan gitu. Ini adalah kitnya dan di sini adalah gridnya gitu ya. Kita harus menjaga keseimbangan itu dengan ada parameter yang sering kita
pantau sebagai operator pembangkit dan juga operator grid atau dispatcher, yaitu adalah frekuensi, frekuensi ya, hertz. Di mana frekuensi yang kita pakai di Indonesia itu adalah 50 Hz ya. Jadi semua generator yang ada di Indonesia dan semua peralatan listrik pasti memiliki frekuensi yang sama, 50 Hz gitu. Jadi Indonesia sudah memilih, jadi frekuensi sebenarnya di dunia ada dua, 60 Hz dan 50 Hz. Jadi Indonesia, negara kita memilih menggunakan yang 50 Hz ya. Jadi antara beban, jadi dari pembangkit ya, dia adalah beban pembangkitan ya yang dibangkitkan atau MW dibangkitkan ya, dibangkitkan. Kemudian yang grid ini adalah MW yang dipakai ya, yang use gitu ya. Nah, ini harus seimbang. Misalnya kalau yang dibangkitkan adalah 50 MW, yang di use juga harus 50 MW gitu ya. Supaya apa? Supaya dia seimbang. Karena kalau nggak seimbang, nanti dia akan timpang. Misalnya di grid, misalnya ada sebuah daerah yang harusnya dia 50 MW gitu kan, 50 MW. Ternyata pembangkitnya tidak sanggup 50 MW, sanggupnya 30 megawatt gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya grid ini tetap stabil gitu kan? Nanti ada hubungannya kita bahas ke renewable energy nanti ya. Salah satu kekurangan dari renewable energy itu tidak bisa menjaga grid dengan stabil gitu. Nanti kita akan bahas. Nah, ini saya informasikan dulu di awal supaya nanti nyambung ke belakang gitu ya. Nah, misalnya kalau ini 30 MW, sedangkan penggunanya masih 50 MW gitu kan, disedot terus, paksa sedot gitu kan, maka hertznya ini nanti akan turun, frekuensinya akan turun. Kalau frekuensi turun, sampai dia di bawah 2,5 Hz, ya kan, misalnya dia di 47,5 ya, bisa nanti gridnya ini jadi hilang semua. Jadi yang di sisi ini mati, gridnya ini mati, kolaps gitu ya. Bentar, saya buat biru ya. Di sisi usernya ini akan kolaps, ya kan? Ya udah, kalau udah kolaps di sisi user, bisa juga menyebabkan kolaps di sisi grid, gitu ya. Gridnya juga kolaps. Kalau gridnya kolaps, pembangkitnya juga bisa kolaps. Nah, ini yang nanti menyebabkan, kalau teman-teman pernah tahu istilah blackout, gitu ya. Blackout. Kalau blackout, kalau blackout, kita akan butuh waktu dan butuh tenaga, butuh resource yang effort yang lebih untuk mengembalikan lagi ke normal gitu. Jadi blackout ini sangat diharamkan, jangan sampai terjadi blackout gitu ya, karena kalau blackout gelap kita semua gitu kan. Nah, yang dilakukan oleh operator grid adalah salah satu caranya adalah mengurangin beban di sini. Makanya mungkin terjadilah yang disebut dengan mati listrik gitu kan. Mungkin dulu kalau di kampung saya dulu di Sumatera Utara itu kan, kampung saya itu masih agak jauh dari ibu kota kabupaten gitu. Jadi kita sering dapat bagian yang mati listrik gitu. Jadi dari dispatchernya akan mematikan sebagian untuk supaya apa? Supaya gridnya stabil, jangan sampai gridnya blackout gitu. Nah, itu yang disebut dengan kestabilan dari grid gitu. Nah, itu yang harus dijaga antara pembangkit dengan grid atau transmisi dan distribusi seperti ya. Nah, itu yang sehari-hari saya sebagai operator pembangkit gitu kan, itu juga yang sehari-hari kita perhatikan. Jadi ketika kita mengoperasikan pembangkit, ada juga istilahnya AGC ya, Auto General Control atau Generation Control. Jadi saya taruh di bawah AGC. Auto Generation Control. Nah, dengan menggunakan AGC ini, si dispatcher nanti akan lebih mudah untuk mengatur beban gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah PLTGU, ya misalnya kayak PLTGU saya lah ya, 800 MW misalnya. Dia kasih dulu, saya sekarang posisinya 500 MW gitu kan, 500 MW. Nah, saya masih punya sisa 300 MW ini secara kapasitas. Ketika ada pembangkit yang lain yang padam gitu kan, di sisi pembangkit ini, padam ternyata dia padam 300 megawatt. Nah, dengan menggunakan AGC ini dari dispatcher tinggal ketikkan, aku akan naikkan PLTGU X menjadi 800. Dia tinggal ketik 800 enter.
des, gitu kan. Dan otomatis pembangkit ini akan langsung membangkitkan 800 MW gitu. Supaya apa? Menjaga kestabilan grid. Jadi sebisa mungkin langsung dibalikin tuh. Set gitu. Kalau sudah tidak ada lagi pembangkit yang bisa backup, ya udah terpaksa usernya yang dimatiin, tak gitu ya. Oke, itu dari sisi pembangkit dan grid. Sekarang saya coba gali lagi di pembangkit. Jadi pembangkit juga ada dua ya. Pembangkit. Ini kita bicara tentang pembangkit yang connect ke PLN ya, Bapak-Bapak. Jadi ada pembangkit yang istilahnya captive power ya, atau utility yang itu digunakan untuk pemakaian sendiri. Mungkin kayak punya Pak siapa tadi yang dari Sumbawa, mungkin itu dipakai di tempatnya sendiri, gitu ya, di pabriknya sendiri. Atau mungkin kayak di PKS itu kan, pabrik kelapa sawit gitu ya, dia punya pembangkit sendiri yang menggunakan biomas gitu ya, dipakai sendiri. Nah, ini yang kita bicarakan adalah sistem tenaga listrik yang terkonek dengan PLN. Jadi di Indonesia kan yang mengatur listrik itu diatur oleh satu perusahaan yang namanya PLN gitu ya, mewakili negara gitu ya. Nah, pembangkit ini juga bisa kita identify. Jadi ada pembangkit PLN, pembangkit ini ada yang punya PLN, ada juga yang punya swasta. Kebetulan kalau saya sekarang kerjanya di swasta, dari dulu saya kerja di swasta gitu ya. Dan swasta ini biasanya disebut dengan IPP ya, Independent Power Producer, IPP. Dan IPP ini yang punya banyak pembangkit-pembangkit di Pulau Jawa lah saya sudah sekarang di Pulau Jawa paling banyak itu IPP ya, IPP. Dan pembangkit-pembangkit yang besar gitu kan itu sekarang punya IPP, dan yang baru-baru nih IPP punya IPP. IPP ini nanti akan melakukan kontrak jual beli ya dengan PLN. Nah, di sini lain disebut dengan PPA ya. Ada IPP, ada PPA. IPP tadi Independent Power Producer, mungkin teman-teman bisa independen, kok jadi Indonesia, Independent Power Producer, Power Producer atau pembangkit listrik swasta gitu ya. Sedangkan PPA ini adalah Power Purchase Agreement, perjanjian jual beli listrik gitu. Nah, antara IPP dengan PLN akan melakukan perjanjian yang disebut dengan PPA, PPA gitu ya. Di sini nanti mereka akan buat perjanjian apapun itu, dan yang paling penting adalah harganya ya, harga penjualannya berapa ke PLN gitu ya, dan juga berapa banyak yang harus diserap oleh PLN atau berapa banyak yang harus dibangkitkan oleh si IPP. Nah, itu akan belajar PPA. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya ada yang saya nggak tahu pesertanya ini, mungkin ada yang masih mahasiswa atau ada yang fresh graduate yang mungkin mau magang gitu ya. Coba nanti kalau magang ke pembangkit coba cari kira-kira PPA-nya kayak gimana sih gitu ya. Nah, misalnya nanti akan kita belajar banyak gitu dengan PPA-nya itu. PPA itu kayak undang-undang perjanjian antara IPP atau pembangkit swasta dengan PLN gitu ya. Jadi sebelum membuat sebuah proyek, jadi harus udah ada dulu PPA-nya, udah tahu dulu perjanjiannya kayak gimana, harganya kayak gimana gitu ya. Jangan sampai hitung-hitungannya harganya ternyata nggak masuk gitu kan. Nah, itu yang paling penting. Oke, nah ini adalah basic dari sistem tenaga listrik. Nanti ada kaitannya dengan apa sih challenging yang kita hadapi di renewable energy kayak gitu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau menambahin, silakan. Kita interaktif aja ya, jadi nggak usah terlalu kaku. Saya juga tidak mau menghabiskan slide gitu aja ya. Jadi saya pengen dengan kelas ini kita bertambahlah insight dan ada pemahaman yang bertambah antara kita gitu ya. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya atau menambahin silakan. Ya, silakan rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan. Hmm. Oke, kalau belum ada, kita lanjut. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar kenapa sih kita belajar geothermal energi kan gitu ya. Jadi tadi udah kita bahas eh, basicnya yang kita hadapi ya, challenging yang ada di sistem tenaga listrik. Sekarang kita akan belajar mengapa geothermal energi. Oke. Nah, ini tadi yang saya sebut dengan RUPTL ya. Bukan RUPTL. Ini bagian dari RUPTL ya. Jadi ada yang namanya teman-teman RUPTL.
RUPTL. RUPTL itu adalah rencana usaha usaha penyediaan tenaga listrik. TL-nya tenaga listrik. RUPTL. RUPTL ini 10 tahunan. Jadi 2025 sampai 2034 gitu ya. Benar ya? Iya, iya kan? 25 10 tahun lah. Nah, apa yang kita lihat di sini? Nah, di sini akan ada 10 tahun ke depan akan ada project gitu ya. Project. Nah, sebelum ke sana, RUPTL ini dikeluarkan ini ya, di embargo ini maksudnya dikeluarin ya, dikeluarin bulan Mei kemarin ya, bulan Mei sama Pak Prabowo ya, Presiden bersama dengan SDM dan juga PLN gitu ya. Nah, apa isinya? Kira-kira isinya kayak gini lah. Di sisi pembangkit ya, pembangkit karena kita ngomongnya pembangkit. Walaupun nanti di RUPTL ini juga ada proyek-proyek penyokong karena kalau pembangkitnya nambah, gridnya juga harus nambah gitu, harus bisa mengimbangi gitu ya. Cuman ini sekarang coba kita analisa di sisi pembangkitnya. Jadi total pembangkit yang akan dibangun itu adalah 70 giga ya, 70 gigawatt. Artinya apa ini? Artinya di sini kita punya peluang di sini, peluang kerja gitu kan. Peluang kerja. Bagi yang belum kerja, punya peluang kerja. Bagi yang udah kerja, peluang untuk pindah, new project kan gitu. Karena kita sama-sama tujuannya kan nyari duit kan ini. Gitu ya. Jadi ada peluang kerja di sini. Kalau kita breakdown, ternyata di sini ada energi baru terbarukan ya sebanyak 42,6 gigawatt atau 61%. Terus ada juga storage ya, storage di sini 10,3 giga atau 15% dan sisanya adalah fosil. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa energi baru terbarukan dan storage yang mendukung energi baru terbarukan itu akan sebanyak 76%, ya, 76%. Artinya bahwa renewable energy ke depannya akan banyak dibangun seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada surya di sini, ada PLTA, ada Bayu ya kan? Tadi udah kita bahas juga di awal dan di sini ada panas bumi gitu ya. Panas bumi. Termasuk di sini ada nuklir ya, teman-teman. Jadi Indonesia akan go nuklir. Kebetulan saya punya teman satu yang di PLTN yang bakal dibuat di Indonesia gitu ya. Kita akan go nuklir nih. Jadi teman-teman juga siap-siap untuk belajar. Jadi sebenarnya apa yang harus dipelajari gitu? Kita harus belajar prinsip dasarnya. Karena nanti prinsip dasarnya kalau teman-teman sudah paham dengan panas bumi yang akan kita bahas, insya Allah akan mudah memahami PLTU, PLTGU, PLTN. Karena sebenarnya dia punya filosofi basic yang sama gitu ya. Jadi dengan belajar di kelas kita ini aja, insya Allah udah punya insight yang akan lebih mudahkan belajar pembangkit listrik yang lain. Nah, kita lihat di sini ada panas bumi ya, sebanyak 5,2 gigawatt. 5,2 gigawatt itu artinya 5.200 megawatt ya, megawatt. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia, PLTP ya, kapasitas terpasang saat ini sekitar 2.700. Eh, ya, 200 MW ya, 2.700 MW atau ini kalau di giga kan 2,7 giga gitu ya, 2,7 giga. Dan ternyata Indonesia itu punya 40%. 40% potensi PLTP itu ada di Indonesia. Kita punya nih 40%. Dan yang masih dipakai itu atau yang udah digunakan itu atau yang udah dibangun itu baru 11%, gitu ya. 11%. Artinya apa? Artinya masih punya kita 89% lagi. Masih banyak lagi nih proyek-proyeknya nih gitu. Ya kan? Nah, 10 tahun ke depan kita lihat akan ada penambahan sebanyak 5,2 gigawatt gitu ya. Nah, kalau kita bandingin misalnya kalau PLT gas lah ya, ini kan gas 10 giga ya. PLT gas ini 10 giga ini bisa rata-rata bisa hampir 1.000 lah ya, kurang lebih ya, kurang lebih 1.000 lah kita biar lebih gampang ya. 1.000 MW satu unit, ya kan? Sedangkan panas bumi ini kalau sekarang kita lihat rata-ratanya kalau 100 MW PLTP ya, PLTP 100 MW itu sudah termasuk PLTP yang lumayan besar gitu. Kita anggaplah yang mau dibangun itu 100 megawatt gitu kan. Jadi yang akan dibangun itu
Ini per PLTP ya, artinya akan ada 52 ya. Akan ada 52 proyek. Akan ada 52 PLTP yang baru nih, yang mau dibuat nih, gitu. Artinya apa? Ya, balik lagi, peluang kerja, gitu. That's why kita juga sekarang harus belajar PLTP. Kenapa kita belajar tentang geothermal, gitu. Karena di sana kita punya peluang kerja, nggak cuma mau nyari ilmu gitu. Kalau mau nyari ilmu aja ya udah belajar aja terus, gitu kan. Tapi kan kita cita-cita kita mau terjun kan gitu, mau punya impact kan gitu kan terhadap eh, energi di Indonesia gitu ya. Atau bahkan ujung-ujungnya sebenarnya ya udah mau dapat penghasilan gitu ya. Salah satunya dengan belajar. Di sini ada opportunity dari renewable energy khususnya di pembangkit panas bumi gitu ya. Teman-teman mungkin bisa juga belajar yang lain. Kayak di listrik solid sekarang kan banyak belajar surya, belajar yang lain yang bisa menunjang kita untuk belajar banyak atau belajar lebih untuk di pembangkit listrik. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti kelas-kelas yang lain ya, yang mungkin berkaitan dengan satu slide yang diambil dari ROPTL gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah peluang buat kita teman-teman. Eh, ada panas bumi ya, ada panas bumi yang akan dibangun dan kalau sekarang itu proyek-proyek yang sudah mulai berjalan itu di di Jawa ada ya, di Pulau Jawa ada ya, di Patuha, kemudian ada di kalau nggak salah ada di Gunung Tangkuban Perahu ada ya, kemudian kalau di Sumatera yang lagi berjalan itu Supreme Energy Muara Laboh ya, unit 2, kemudian ada punya Pertamina Geothermal juga gitu ya, dan ada juga eh, Raja Basa itu di Lampung gitu ya. Kemudian mungkin Sarula tahun depan di Sumatera Utara gitu ya. Jadi ada mulai banyak nih menggeliat nih proyek-proyek panas bumi yang sudah ada di depan mata gitu. Jadi kita sekarang mempersiapkan, apalagi kalau proyek itu udah berjalan, nanti akan ada yang namanya proses konstruksi ya, konstruksi sampai yang namanya ONM. Nah, biasanya sebelum masuk ONM, nah di sini yang banyak rekrutmen baik itu yang fresh graduate ataupun berpengalaman gitu ya. Nah, di sini akan banyak peluang kerja kita akan banyak ketika ketika personel ONM akan mulai direkrut seperti itu. Nah, itu yang nanti akan kita mulai lirik tuh. Nah, misalnya sudah ada proyek, misalnya di kampung teman-teman udah ada proyek gitu kan. Nah, itu mulai didengar-dengar tuh kapan mulai masuk ONM. Nah, biasanya kalau dia udah mulai konstruksi, sudah mulai dibangun, mereka juga akan mempersiapkan personel-personel yang akan nanti tinggal di sana sebagai operator, teknisi, engineer yang akan mengoperasikan dan memelihara fasilitas tersebut gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ada? Atau pada ngantuk? Oke, supaya penyegaran ya, penyegaran dulu mungkin teman-teman bisa jawab di chat gitu ya. Tadi RUPTL kepanjangannya apa gitu ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Supaya teman-teman kita interaktif gitu ya. Ada yang tahu kepanjangan dari RUPTL? Bisa diketikkan. Atau R dari RUPTL itu apa gitu ya? Oh ini udah rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Oke, siap. Artinya masih ada yang nyimak ya. Jangan saya udah ngomong, rupanya nggak ada yang nyimak ya. Mas Indra, silakan. Eh, Baik Pak, selamat malam. Ya, Perkenalkan malam. nama saya Indra Aditya. Saya penasaran dari Hmm, penjelasan Bapak di slide sebelumnya itu bahwasanya frekuensi listrik di Indonesia itu sebesar 50 Hz, Pak. Nah, yes. kenapa sih frekuensi listrik di Indonesia itu sebesar 50 Hz, Pak? Itu Pak pertanyaan saya. Jadi sebenarnya itu pilihan ya. Jadi pilihan dari masing-masing negara mau pakai frekuensi yang mana. Karena kalau sudah dipilih, maka semua apa device elektrika harus ngikutin frekuensi tersebut gitu ya. Nah itu sebenarnya ya kita sebenarnya ngikutin dari zaman Belanda gitu ya. Jadi waktu zaman Belanda sudah dimulai
pemilihan itu menggunakan 50 Hz, ya kita tinggal lanjutin sebenarnya gitu sih. Jadi yang 60 Hz itu biasanya yang di Eropa, Amerika gitu ya. Nah, kalau untuk kelebihan dan kekurangannya kayaknya sama aja sih. Coba untuk mungkin nanti jadi inilah ya, coba nanti saya explore lebih lanjut. Kenapa sih, apa sih kelebihan dan kekurangan? Tapi sebenarnya harusnya sama sih, nggak ada bedanya. Tinggal kita memilih frekuensinya yang seperti apa gitu. Kayak Jepang juga, Jepang itu mungkin salah satu negara yang memiliki dua frekuensi. Jadi kalau nggak salah Jepang Utara, apa Selatan gitu, 60, selatannya 50 Hz gitu. Mungkin itu Mas. Jadi nanti coba saya explore lagi ya. Ini saya jujur kalau kenapa itu ya, tapi sebenarnya kita ngikutin dari bawaan yang sebelumnya dari Belanda gitu. Karena yang pertama membuat pembangkit listrik Indonesia itu adalah dari Belanda, gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, silakan Mbak Suci, mungkin bisa menjawab. Saya mau bertanya juga. Oh ya, silakan. Jadi penasaran juga. Kirain tadi mau Ten- bantu jawab. Tentang frekuensi itu, saya kan pernah dengar isu kalau Nah, PLTS atau energi terbarukan tuh susah untuk dikembangkan di Indonesia karena frekuensinya itu susah untuk disamakan sama frekuensi 50 Hz itu. Kalau dari Pak Munawir sendiri, bagaimana tanggapannya Pak tentang isu yang saya dengar tersebut? isu isunya ngikutin apa gimana? Coba diulang tadi. Jadi saya dengar isu kalau Hmm. untuk pemanfaatan atau pengoptimalan sumber energi terbarukan itu susah karena nggak bisa di on-grid-kan karena susah untuk menyamakan frekuensinya 50 Hz seperti itu. Nah, mungkin bagaimana tanggapan dari Pak Munawir terkait isu yang saya dengar tersebut? Oke, nanti kita bahas di belakang ya. Ada kekurangan atau challengingnya lah, challengingnya. Sebenarnya bukan tidak bisa mengikuti 50 Hz karena semua harus mengikuti 50 Hz. Mungkin nanti dia ke stability dan intermittennya yang akan mengganggu stabilitasnya. Jadi bukan karena tidak bisa ngikutin 50 Hz-nya gitu. Nanti kita bisa bahas di belakang. Baik, ini ada pertanyaan Pak dari Ya, Pak Jantan di kolom chat. Apa yang dilakukan pembangkit jika frekuensi di grid naik atau turun, Bapak? Mungkin bisa dibantu menjawab. oke. Apa yang dibangun pembangkit ya? Yang tadi. Jadi kalau pembangkit tadi sudah kita gambar juga, gitu kan? Jadi pembangkitnya itu nanti ada juga yang namanya frekuensi respon ya. Frekuensi kontrol. Frekuensi respons kontrol. Dan dia nanti ada hubungannya terhadap ada yang namanya drup ya. Ini ini sebenarnya apa istilahnya orang teknik elektro ya. Tapi kita kalau di pembangkit ya kita harus ini sehari-hari yang harus kita kontrol atau kita monitor gitu ya. Jadi sebenarnya masing-masing pembangkit itu sudah harus punya eh, governor free ya, istilahnya governor free sebagai primary control untuk frekuensi dan juga ada yang namanya AGC yang tadi. Jadi ada dua inilah yang mengontrol si frekuensi. Caranya gimana? Jadi kayak tadi. Jadi kalau frekuensi di grid turun, dia harus dinaikin loadnya gitu. Dinaikin loadnya. Cara naikin loadnya kayak gimana? Ya dinaikin dari set point gitu ya. Jadi kalau misalnya ada PLTP, kita menaikkan set point dari 50 menjadi 60 yang akan kita bangkitkan. Maka yang terjadi pembangkit itu adalah kita harus memberikan yang pertama, si generator akan meminta demand tuh. Si generator akan meminta demand menambahkan elektromagnetik. Tambahin dong bebannya gitu kan. Nah, ketika si generator minta, maka dengan beban permintaan penambahan beban, maka dia akan meminta ke ini dalam tanda kutip ya memintanya nih. Jadi dari generator akan meminta ke steam turbine untuk tambahin dong tenagamu steam turbine gitu kan supaya aku bisa membangkitkan lebih karena ini frekuensinya turun gitu. Karena kalau frekuensinya turun nanti akan ketahuan dari speed kecepatan gitu ya. Karena antara kecepatan dengan frekuensi itu berbanding lurus lah gitu ya. Nah,
dari si generator akan meminta, turbin, tolong kamu tambahin putaran kamu gitu, karena putarannya sudah menurun nih, karena frekuensinya turun gitu kan. Nah, nanti si sistem turbin akan merespon, oke, dia akan minta tuh ke sumur gitu. Hei sumur, tambahin flowmu supaya aku bisa mengimbangin permintaan load dari generator. Nah, kira-kira gitulah yang akan dilakukan di pembangkit gitu. Jadi mereka akan melakukan sistem kontrol. Ketika frekuensinya turun, loadnya harus naik. Loadnya harus naik artinya apa? Energi primernya harus nambah. Kalau PLTU dia harus nambah coal sama nambah air untuk dibakar, untuk dimasukkan ke sistem turbin. Kalau dia gas turbin harus menambah bahan bakarnya, gasnya, injek lagi ke gas turbin. Supaya apa? Supaya bisa nambah kecepatan dan menaikkan load. Kalau di PLTP apa? Ya udah dari sumur ditambahin tuh gitu. Nah, proses penambahan dari sumur itu bisa otomatis. Yang pertama, otomatis itu menggunakan governor free, yang itu yang hubungannya dengan drop. Nanti akan ada hitungannya. Kalau dia turun sekian persen, kamu harus naik sekian megawatt gitu. Nah, itu biasanya nanti akan diuji coba di waktu commissioning gitu ya. Biasanya 4% dropnya. Nah, itu kalau otomatis. Atau itu langsung otomatis dari ini ya, dari si generatornya. Tanpa kita intervensi, dia akan kontrol demikian. Kemudian manual, semi manualnya lah AGC. Jadi dari grid sendiri dia akan masukkan set point. Oke, tambahin 60, tetek, tes sampai perintah ke generatornya nambahin 60. Nah, baru kemudian merespon kayak tadi. Turbinnya, kemudian prime energinya merespon. Kemudian ada juga yang paling manual. Si orang grid akan nelpon kita, nelpon dari pembangkit. Pak, tolong naikin bebannya. Karena kita AGC-nya lagi bermasalah, naikkan manual. Tambahin 10 megawatt gitu. Nah, itu kita akan menambah set point secara manual di pembangkit kita. Nah, kira-kira gitu gambarannya. Pak, siapa tadi? Pak Jantan, Manalon, ya. Kayak gitu. Jadi kalau kalau naik, kalau frekuensinya naik, ya berarti kita harus turunkan load kita gitu. Kalau frekuensinya turun, berarti kita harus naikkan load kita gitu. Jadi itulah yang tadi kita sebut dengan keseimbangan di grid. Gitu. Kalau misalnya gridnya frekuensinya turun, ternyata semua pembangkit nggak ada yang bisa menambahkan frekuensinya dengan menambah load, gitu kan? Nah, itu yang nanti menyebabkan si gridnya itu bisa kolaps. Supaya dia jangan kolaps, caranya gimana? Ya udah, bebannya aja yang atau penggunaannya yang kita batasin supaya tetap stabil gitu. Terjadilah mati lampu gitu. Jadi di usernya karena pembangkitnya nggak mampu lagi nih, ya udah matiin lampu dulu. Jangan sampai semuanya kolaps kayak gitu. Kayak gitu kira-kira Pak Jantan. Ada tanggapan? Silakan. Bagaimana dari Pak Jantan? Oke, sudah Pak, cukup seperti itu. Oke, siap. Oke, saya ini dulu ya. Pak Fahri, silakan. Ya, halo Pak. Eh, saya mau bertanya terkait ini Pak. Di generator itu saya suka ada istilahnya tuh governor itu apa ya Pak? Maksudnya ya Pak? Governor. Oh ya, oke. Sebentar. Tadi saya kepencet. Tadi saya mau menambahin yang kosong, malah kepencet share-nya. Sebentar, saya share balik. Governor Eh, terus exciter, eksitasi gitu kan. oke, sebentar. Saya share lagi ya. Oke, ini screen saya udah kelihatan ya. Iya Pak, sudah terlihat. Kelihatan Oke. Pak? Oke, sebentar ya. Ini kita lihat dulu materinya. Oke. Kita singkat aja ya untuk governor dan eksitasi karena mungkin nanti bisa yang lebih dalamnya mungkin dari listrik solid bisa membuka kelas ini ya tentang generator gitu ya. Tapi saya bisa jelasin mungkin dengan simpelnya aja gitu ya. Ada yang namanya governor sama tadi eksitasi ya.
Nah, yang pertama governor. Governor ini adalah peralatan yang mengatur energi yang masuk ke prime mover, ya. Prime mover ini adalah penggerak utama, prime mover. Yang biasanya kalau ya kita bahas PLTP ya turbin lah, steam turbine. Atau kalau di PLTGU ya gas turbine gitu ya. Jadi apa peralatan yang mengatur energi yang masuk ke dalam prime mover? Nah, itulah yang disebut dengan governor gitu. Kalau di ST apa? Ada yang namanya MSP, MCP. Jadi di ST itu steam turbine gini ya, steam turbine. Nanti dia punya, sebenarnya nanti kita bahas di belakang ya. Ada, tapi itu di besok kali ya, besok malam. Jadi di sini ada MSP dan MCP. MSP ini untuk main stop valve ya. Sedangkan yang ini main control valve. Nah, jadi governornya itu adalah main control valve. Ini yang akan mengatur berapa bukaan valve yang mengatur berapa flow yang akan masuk ke dalam turbin. Jadi bukaan bukaan valve. Kemudian setelah bukaan valve artinya itulah flow dari steam ya sebagai sumber energi, flow steam inlet in inilah yang masuk. Kemudian flow steam inlet yang masuk artinya dia akan mengatur berapa load generator generator. Nah, itu yang disebut dengan prime mover. Kalau di GT sorry governor. Kalau di GT apa? Ya, dia nanti ada namanya GCP, gas control valve. Nah, itu governornya. Jadi gas control valve berapa gas yang akan masuk ketika loadnya sekian. Ya, itu yang disebut dengan governor gitu ya. Nah, kalau untuk eksitasi, eksitasi ini berada di generator. Ada hubungannya dengan juga governor. Tadi kan kita sebut dengan load generator gitu kan. Tadi kita sebut generator kan minta load tuh. Generator generator akan menaikkan dan menurunkan load, naik turun load gitu kan. Ketika naik turun load artinya kita akan tadi kan kita mempelajari eh, generator tadi ya, basic generator tadi kita sudah pelajari di 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 depan di belakang. Tadi ada yang namanya eh, magnet ya, magnet. Magnet dalam generator ini adalah berbeda dengan magnet yang ada di sepeda tadi ya, sepeda kayak dinamo tadi. Kalau magnet yang generator dia adalah magnet yang dibuat gitu ya, yang magnet yang dibuat magnet buatan gitu ya. Cara buat magnet tadi menggunakan prinsip yang kita sebut tadi di awal ya. Jadi kayak kita praktikum dulu. Ini ada sebuah paku, kemudian dihubungkan dengan koil gini kan. Nah, nanti di sini akan menjadi magnet pakunya gitu ya. Pakunya akan menjadi magnet. Seberapa besar magnet yang tercipta dari paku ini akan diatur oleh berapa listrik yang ada di sini. Nah, gitu ya. Masuk nggak? Jadi semakin besar listrik yang di sini, maka daya magnetnya akan makin besar di sini. Nah, itulah yang disebut dengan eksitasi. Eksitasi. Dia yang akan mengatur berapa magnet, berapa eh, kekuatan magnet atau medan magnet yang ada di generator. Karena magnet itu adalah magnet buatan, bukan magnet seperti yang magnet tetap gitu ya, yang biasa kita lihat warna hitam gitu ya. Bukan kayak itu magnetnya yang ada di generator. Jadi magnet itulah magnet buatan yang prinsipnya kayak gini nih. Kayak praktikum kita dulu. Nah, itulah yang disebut dengan eksitasi gitu. Jadi dengan eksitasi ini kita bisa menyesuaikan berapa kekuatan magnet gitu yang sesuai dengan permintaan load. Jadi kekuatan magnet disesuaikan dengan load. Load itu megawatt ya, megawatt yang keluar ya, load MW gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan eksitasi gitu. Nah, tapi itu simpelnya ya. Kalau nanti secara detailnya lagi, itu bisa sesi yang lain lah gitu. Itu akan memakan waktu yang lebih banyak. Tapi simpelnya kayak gitu. Mas, siapa tadi? Fahri, Pak. Mas Fahri. Nah, Mas Ya, Fahri udah punya gambaran belum tentang eksitas ini?
Ya, jadi semakin besar magnet yang di generate, nanti Ya. loadnya eh disesuai di semakin besar apa gimana, Pak? Yes, jadi kan magnet yang ada di generator itu dia akan menjepit si porosnya. Coba bayangin Mas Fahri, kalau magnetnya semakin besar, kira-kira porosnya makin mudah bergerak apa makin susah? Ya makin mudah lah. Makin Magnetnya makin makin besar. makin makin besar ya, makin torsinya berarti makin gede kan gitu. Makin Jadi gede yang harus kita gunakan untuk memutar si 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 poros. si porosnya si rotor Ya, itu ya. benar kan? Ya. Dengan makin gede poros yang kekuatan yang kita gunakan untuk melawan magnet itu, caranya dengan apa itu? Supaya kita bisa melawan kekuatan magnet itu, caranya dengan apa? Dengan menambah putaran di prime mover, benar nggak? Hmm, hmm, hmm. Dengan cara ya udah tambah steamnya lagi gitu. Makanya itulah Ya yang ya disebut ya dengan ya. beban gitu. Itulah yang disebut dengan beban. Jadi itulah dia terbebani memang. Bebannya itu ya dari magnet itu gitu. Jadi bisa kita kalau saya di LinkedIn saya itu udah saya sebut nanti nanti mungkin bisa dibaca lah. Jadi si porosnya itu dijepit pakai tangan gini, ya kan? Pakai tangan. Semakin magnetnya kuat, maka jepitannya itu semakin kuat gitu. Semakin jepitannya kuat, maka daya kita untuk memutar dari sini supaya dia tetap berputar akan semakin kuat gitu. Nah, itulah yang sebenarnya dengan load. Semakin magnetnya lebih kuat, load yang akan dihasilkan itu antara elektromagnetiknya itu akan semakin besar gitu. Sehingga prime movernya juga harus makin bekerja sehingga energi source-nya juga harus kita tambah lebih banyak gitu. Jadi kalau di geothermal ya udah kita tambahin tuh steamnya gitu. Oh, maaf Pak. Apa Yes. jadi ini apa dikoreksi aja pemahaman Hmm. saya. Jadi Ya. maksudnya kayak inersianya tuh dinaikin ya, moment of inersianya dinaikin gitu ya. Jadi makin susah diputer gitu. Ya, jadi kalau momen of inersia mungkin kita punya pemahaman yang berbeda-beda ya. Atau Mm-mm. mungkin ada lupa kalau kayak saya, momen inersia itu apa sih gitu ya. Mm-mm. Lebih gampang itu jepitan aja gitu. Jadi Jepitannya. magnet yang tadi dia akan ngejepit si 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 rotor, si shaft gitu, si Sisa porosnya. ya. Iya. Dengan magnet itu artinya dia akan semakin ikatan elektromagnet Hmm. itu akan semakin kuat gitu. Jadi semakin lengket gitu ya. Jadi kita mutarnya pun semakin susah gitu. Supaya putarannya tetap, ya kita harus tambah tenaga gitu, gitu Mas. Kalau Oh istilah moment iya. of inertia, ya mungkin itu bisa. Soalnya saya agak lupa-lupa ingat itu kalau disebut moment of inertia itu apa ya gitu ya. Tapi ya kayak dijepit gitulah, biar lebih gampang kita Iya, iya. putarnya. Iya benar Pak, berarti kayak gitu ya. Jadi semakin gede force yang kita butuhkan ya, kekuatannya Betul, gitu ya. betul. Jadi ujung-ujungnya ke loadnya itu ya, ke beban itu ya. Yes, betul, betul Terus Mas. kalau governor itu berarti dari katanya itu govern gitu ya. Jadi dia Yes, ngatur ya. mengatur Pak. gitu lah. Tapi ternyata itu saya juga baru tahu juga. Itu lebih kayak control valve yang mungkin dia udah ada PID kontrolnya gitu-gitu ya Pak ya. Betul, betul, benar, benar. Oh iya iya iya. Jadi Jadi dia kalau akan mengontrol juga si governor itu yang akan mengontrol dengan eksitasi gitu. hmm, Jadi antara governor dengan eksitasi itu dua controller yang berbeda tapi dengan tujuan yang sama gitu. Si governor itu yang akan mengatur di source of energinya tadi gitu. Sedangkan si eksitasi ini akan mengatur jepitan si magnet tadi gitu Mas. Yang ujung-ujungnya akan menghasilkan load keluaran load dari generator gitu. oke 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 oke. Jadi Iya kalau kita iya. gambar di sini si eksitasinya, nah ini kan tadi steam turbine ya. Jadi kalau kita gambar di sini nanti akan ada ya di sini generator gitu, set ya. Kita buat di sini G gitu kan. Nah, di sini nih eksitasinya nih. Eksitasi masuk di sini nih. Hmm, Sehingga menghasilkan berapa MW di sini. Gitu tuh. Nah, iya. Iya pertanyaannya iya. mantap ini. Jadi apa? Walaupun dua pertanyaan yang berbeda tapi mempunyai tujuan yang sama gitu. Oh, iya iya iya. Oke, Oke. Pak. Ya ya. Ya sangat membantu sekali Pak karena saya lagi
kebetulan lagi pelajarin etap ya Pak. Oh ya, Lagi siap. saya ya Mas lagi Fahri pelajarin tugas semua. di mana sekarang, Mas? Lagi Jambi, tapi masih di office, masih desain. Oh ya, oke, Ya siap, di siap. Oke, Makasih banyak Pak Munawir. Ya, ya, siap, siap, Mas. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang ke, nah ini tadi ada pertanyaan dari Mbak Suci ya. Jadi saya buat di sini judulnya beberapa masalah gitu ya. Nanti kaitannya kenapa kita belajar geothermal gitu ya. Tapi di sini masalahnya itu sebenarnya challenge lah ya. Masalah ini kayak kayak tantangan lah, ini Pak tantangan. boleh boleh screenshot yang sebelumnya Pak. Yang mana? Oh yang ini, silakan. Maaf ya, Screenshot atau mau dipoto? ya screenshot nih. Oke. Ya, makasih Pak udah. Ya, Oke. Nanti di LinkedIn saya dicek aja Mas. Saya udah tulis tentang generator. oke siap. Oke, nah ini nih. Jadi yang banyak itu masalah kita lebih banyak sekarang bahas masalah teknis dulu ya. Karena sekarang kita orang teknis gitu lah ya. Jadi ada istilah namanya intermitensi ya. Intermitensi sama stabilitas grid. Nah ini tadi pertanyaan dari Mbak Suci gitu ya. Katanya renewable energy itu, nah ini masalahnya nih. Intermittennya ada sama stabilitas gridnya kurang bagus gitu ya. Sama hubungannya nanti terhadap penyimpanan gitu kan. Gimana kita cara menceritakan itu? Nah, saya tadi udah siapin yang kosong di sini. Sorry, ternyata udah berisi tadi yang kosong. Kita coba, bentar ya, saya buat lembaran baru sebagai papan tulis kita. Jadi saya konsepnya nggak harus selalu belajar dari slide gitu ya. Jadi kita bisa coret-coret juga. Nah, kalau kita gambar gini ya, misalkan kita ini saya buat garis gini ya. Ini saya buat load-nya lah ya, load dan ini adalah time. Misalkan saya punya namanya PLTS gitu ya. PLTS anggaplah ini day one, day two gitu ya. Hari 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 satu, hari dua ya. PLTS ya kan. Siang malam ya mungkin kalau loadnya siang ada kita anggaplah misalnya sama pagi sama sampai sore gitu ya. Kita anggap sama walaupun nggak sama harusnya atau kita gambarin lah. Set set gitu kan baru turun. Ini malah nggak ada nih. Pagi lagi naik lagi turun lagi malam habis lagi ya kan. Ini PLTS misalnya. Terus misalnya kita punya wind energy gitu kan. Misalnya pada hari itu lagi musim, lagi musim nih, musim angin, pagi sampai sore gitu kan. Terus anginnya hilang lagi, ya kan? Terus anginnya kecil, terus anginnya lumayan besar gitu kan, hilang lagi misalnya. Hari kedua misalnya ini lagi ya kan, set atau inilah angin ada atau enggak gitu kan. Nah, jadi yang ini ada angin atau enggak gitu kan. PLTB misalnya PLT pembangkit tenaga PLTB ya, PLTB Bayu ya. Kemudian misalnya kita punya namanya PLT Hidro misalnya, PLT A gitu kan. Misalkan sekarang lagi kemarau ya kan. Hari pertama misalnya masih kemarau. Ya segini lah. Mungkin dia bisa lebih stabil gitu kan, tapi lebih kecil. Mungkin hari kedua musim hujan nih ya kan. Nah, naik nih set. Nah, tantangannya kah? Inilah dia tantangan untuk renewable energy. Kalau kita bandingin dengan PLTU misalnya, ya, maka kalau kita gambar PLTU dia bisa stabil. Gitu. Saya buat misalnya PLTU-nya itu warna hijau lah di sini loadnya. Nah dia bisa stabil, gitu kan? Set, ini kan? Nah inilah tantangannya. Yang tadi intermitensi, nah, sini kan ada tulisan, sorry di bawah. Intermitensi artinya dia nggak bisa sama terus gitu ya, intermittent.
Jadi ada istilah intermittent. Dari sini sudah kita lihat nih bahwa dia intermittent, gitu kan? PLTS-nya intermittent terhadap siang dan malam. Belum lagi kalau siang harinya hujan, gitu kan? Kalau PLTB dia intermittent terhadap kekuatan angin. PLTA intermittent terhadap dan tidak stabil juga terhadap kondisi air, gitu ya. PLTU itu tidak intermittent, makanya tadi itu masalah di renewable energy, gitu ya. Intermittent ini, kalau di intermittent, nah kita kembali ke yang tadi, kita ke yang tadi, stability, ya kan? Stabilitas grid, ya kan? Kita harus menjaga nih bahwa di grid ini harus kita jaga bahwa antara pembangkit tadi yang kita sebut dengan kit pembangkit dengan grid ya itu harus stabil. Bayangin nih kalau kita pakai PLTS gitu kan, semua PLTS misalnya, semuanya pakai PLTS, ya udah malamnya gridnya bisa kolaps gitu, nggak akan stabil. Atau dibantu dengan Bayu ya kan, mungkin waktu siang hari atau malam hari, tapi pada waktu-waktu tertentu dia nggak ada angin, ya itu yang membuat stabilitas grid tidak ada, gitu kan. PLTA juga gitu, kalau musim kemarau mungkin gridnya bisa nggak stabil, harus ada pemadaman gitu. Kalau cuma pakai PLTA atau gabungan dari PLTS, PLTB, PLTA gitu kan, mungkin nanti dia punya irisan ketika dia sama-sama membangkitkan atau ketika-ketika sama-sama hilang gitu. Tapi untuk menjaga stabilitas dari grid ini, maka kita masih punya kebergantungan terhadap PLTU fosil gitu. Karena fosil ini sangat menjaga stabilitas dari grid. PLTU, PLTGU gitu kan. Nah, ini yang membantu stabilitas dari grid karena dia tidak intermittent gitu ya. Nah, cuman apakah ada pertanyaannya? Apakah ada dari renewable energy yang bisa digunakan energi yang stabil gitu ya? Nah, itulah jawabannya kehadiran dari PLTP. PLTP. PLTP ini tidak dipengaruhi oleh yang tadi, cuaca dan iklim. Jadi dia bisa sama-sama dengan PLTU dengan kondisi grid yang pembangkitan yang stabil ya, pembangkitan yang stabil gitu. Jadi dia ini makanya kita belajar geothermal, salah satunya itu adalah andalan dari renewable energy yang dia adalah stabil dan tidak intermittent gitu. Yang dia mirip dengan PLTU dan PLTGU gitu, bisa menjaga apa yang kita sebut dengan base load. Base load. Base load itu adalah beban-beban yang selalu menyala, gitu kan? Contohnya apa? Base load ini kalau di rumah kita nih, ya kan? Jadi di rumah kita ada yang namanya ini ya, duck curve ya. Ada yang namanya duck curve. Duck curve itu adalah kurva dari penggunaan kita terhadap listrik, gitu ya. Misalnya kalau malam kita nyalain lampu, ya kan? Mulailah dia mulai misalnya ini ya, mulai malam ini ya, mulai jam 3 sore gitu ya. Ini biasanya mulai jam 3 sore, gitu kan? Ibu-ibu udah mulai masak gitu kan. Lampu-lampu mulai menyala ya kan sampai di jam 9 PM nanti. Dan puncaknya itu biasanya di jam 6 sore. Dan ini real ya, ini real. Saya sebagai seorang operator pembangkit juga merasakan bahwa di jam 6 sampai jam 8 malam itu itulah beban puncak. Dan PLN juga sama gitu. Itu sudah beban puncak karena memang beban-beban itu mulai naik di sana, ibu-ibu mulai masak, penggunaan AC yang banyak, penggunaan penerangan gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan peak load ya, peak load. Beban puncak. Nah, di jam-jam ini pasti di sini kan ada di bawah kurva ini kan pasti ini selalu berisi gitu ya. Walaupun ini mau peak mau apa tapi di bawah ini pasti berisi. Ini yang harus kita antisipasi. Contohnya kalau di rumah base load ini apa? Ini yang disebut dengan base load ya. Base load. Contohnya kalau di rumah kulkas misalnya,
Kulkas di rumah itu nggak pernah mati tuh. Kulkas di rumah dikalikan berapa juta rumah gitu kan. Nah, itu yang harus juga di apa diantisipasi oleh pembangkit gitu. Nah, itu yang disebut dengan base load. Nah, base load itu biasanya dipakai oleh di backup menggunakan pembangkit-pembangkit yang stabil. Nah, salah satu renewable energy yang bisa kita gunakan untuk base load adalah PLTP gitu. Makanya itu juga salah satu keunggulan dari geothermal gitu ya. Yang dia mirip dengan PLTU secara base load bisa digunakan. Walaupun bedanya nanti secara kapasitas karena kapasitas PLTU satu PLTU itu bisa jadi sama dengan 10 PLTP karena PLTP mungkin 100 MW gitu kan. 100 MW mana kursor saya mana? 100 MW gitu ya. 100 MW PLTP. Nah, itu harus punya 10 dong untuk menjadi satu PLTU. That's why kita masih tergantung terhadap PLTU. Karena kalau besok, besok pagi PLTU dimatikan semua gitu kan, ya udah gelap lah kita semua gitu ya. Kira-kira gitulah. Jadi itulah tantangan dari renewable energy yang tadi hubungannya mungkin pertanyaan dengan pertanyaan dari Mbak Suci gitu ya. Makanya kita untuk menstabilkan itu dengan apa gitu ya. Makanya kalau kita balik dengan proyek yang tadi di sini untuk menstabilkan ini intermitensi dari sini ya kan dibuatlah dengan storage gitu. Dengan storage. Storage itu fungsi buat apa? Nah, jadi ketika si PLTS misalnya di PLTS lah kita pakai ya kan, kita punya yang namanya storage. Yang itu bisa kita discharge gitu kan. Kita isi ketika misalnya waktu beban kan tadi ada beban puncak dan beban lagi nggak puncak gitu ya base load. Nah, ketika bebannya lagi kecil, PLTS ini kita akan suruh dia mengisi baterai. Oke, ayo isi baterai gitu kan. Lagi nggak dipakai nih gitu kan. Nah, ketika misalnya di sini, maka kita akan stabilkan menggunakan baterai. Nah, di sini di charge lah dia dengan baterai. Di sini mungkin kalau nggak dipakai ya, kalau nggak dipakai, charge lagi ke storage. Nah, ketika diperlukan, di sini si PLTS-nya lagi nggak nyala, kita backup menggunakan storage. Charge lagi sini gitu. Nah, itulah makanya di sini kita punya project yang namanya storage. Storage itu ada dua, PLTA, mechanical ya, mechanical. Ini udah saya tulis di sini. Energi storage itu ada dua jenis. Yang pertama mechanical. Mechanical itu menggunakan PLTA tapi pump storage ya. PLTA pump storage. Ini kita nggak langsung ke panas bumi, jadi teman-teman jangan berkecil hati ya. Wah ini saya kan requestnya panas bumi, Pak. Ini kok belajarnya gini ya. Tapi ini insight, mungkin kita biar dapat insight bersama sebelum nanti kita fokus ke panas bumi. Kondisi dari sekarang itu isu-isunya apa sih gitu ya. Jadi supaya teman-teman juga punya insight gitu. Jadi nggak cuma fokus ke panas bumi. Tapi kita mau lihat kelebihan-kelebihan dari panas bumi gitu ya. Selain juga kita bisa mendapat insight dari renewable energy yang lain dan isu-isu terbaru tentang yang ada di ketenaga listrikan gitu ya. Nah, jadi mechanical energy storage itu menggunakan PLTA pump storage. Jadi di sini adalah baterai, ini baterainya mechanical. Baterainya itu dalam bentuk air. Nah, ini airnya nih. Ketika airnya nggak dipakai, dia akan si turbin ini akan berubah menjadi pompa. Pompa akan memompakan ke dalam storage. Jadi nanti dia akan ada dam kedua di sini, gitu ya. Ada bendungan kedua di sini. Dari bendungan kedua akan dipompakan ke atas menggunakan pompa yang tadinya itu adalah turbin. Jadi turbinnya bisa berbolak-balik. Turbinnya bisa jadi pompa dan generatornya juga bisa jadi motor kayak gitu. Nah, ini yang akan dipakai nih. Jadi ketika energi yang tidak dipakai, air yang di bendungan yang di bawah, dia akan dipompakan ke atas. Ketika dia perlu digunakan gitu ya untuk membackup yang lain, misalnya tadi membackup si PLTS gitu kan, kita akan alirkan airnya ke bawah dan akan
si pompa tadi akan menjadi turbin gitu. Ya sehingga dia menghasilkan megawatt kayak gitu. Nah, itu yang nanti akan membackup yang ada di sini. Nah, kalau PLTB, misalnya PLT Bayu nih. Nah, ketika PLT Bayunya nggak ada, nah ini akan ditutup oleh storage. Baik dia menggunakan pump storage atau menggunakan chemical storage. Nah, storage yang kedua adalah chemical. Nah, itu yang kita kenal dengan baterai ya. Baterai secara chemical akan menyimpan menyimpan si daya kayak gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Oke, ada yang bertanya silakan, Mas Fahri. Ya Pak, itu berarti ketika dia apa demand-nya menurun itu sama dispatcher kayak diatur set point-nya. Jadi ketika megawatt apa load-nya menurun di berapa nanti otomatis gitu Pak atau diamati secara manual ini sama dispatcher Pak. Nah, itu tadi yang kita pakai menggunakan ada yang namanya tadi udah kita jelasin di depan governor free Mhm. AGC dan ini manual. Gitu. Nah, ini dimonitor secara memang pasti ada manualnya kan kita akan monitor tuh berapa frekuensinya. Tapi kalau semuanya manual kita nggak bisa cepat. Nah, sebenarnya itu ada yang kita monitor dengan menggunakan SCADA kan istilahnya ya, SCADA atau sistem kontrol lah gitu. Nah, Ya jadi Pak. kita akan secara live gitu ya, secara live akan monitor kondisi dari frekuensi tersebut. Nah, kalau ada perubahan frekuensi, nah ini yang akan merespon nih. Pertamanya governor free-nya akan merespon. Kalau masih kurang, AGC-nya nih. AGC ini sebenarnya termasuk manual, tetapi itu manual yang dilakukan oleh dispatcher. Jadi dia dari jarak jauh bisa mengontrol pembangkit gitu. Kan canggih ya, pemain canggih ya. Jadi pembangkitnya ada di Jawa Barat, di Jawa Timur, dispatchernya ada di Depok gitu kan. Dia tinggal tambahin pembangkit X, PLTU misalnya, aku tambah 100 MW. Tinggal dia ketik, enter gitu kan. Secara otomatis si PLTU-nya akan menaikkan beban gitu. Oke oke. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, makasih Pak. Ya, oke kita lanjut. Nah, itu tadi tantangan-tantangan ya, tantangan-tantangan termasuk mungkin efisiensi konversi karena sekarang kita masih banyak belajar juga tentang PLTS ya supaya efisien kayak gimana gitu kan. Nah, itulah teknis dan operasionalnya tantangan yang mungkin yang banyak di sini. Selain itu mungkin biaya investasi gitu kan kayak PLTP, investasinya itu berada di investasi terbesar itu ada di Sumur ya. Sumur itu bisa sampai 2 juta dolar per titik gitu kan. Atau nah itu nanti kaitannya terhadap return on investasinya kayak gimana ya kan. Apakah perlu disubsidi karena nanti listriknya jadi mahal gitu kan. Listriknya mahal harganya harus disubsidi pemerintah. Nah itu juga tantangan ya. Kemudian yang paling banyak tantangan juga lingkungan sosial ya. Misalnya dampak ekologi ya kayak yang sekarang lagi banyak bencana gitu kan. Apakah ada dampak dari tambang atau dari pembangkit apa dari mana gitu ya. Nah, kalau yang isu-isu di PLTP lah kita sebut ya, PLTP. Nah, itu ada isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa PLTP itu nggak aman gitu kan. Misalnya ada berita-berita yang terjadi insiden atau eksiden keracunan gitu kan, H2S gitu kan. Itu yang menjadi dampak lingkungan dan sosial. Dan juga untuk proyek-proyek yang belum jalan, itu ada isu-isu tentang apa ya, masyarakat setempat memberikan penentangan untuk proyek tersebut karena mungkin di sana ada situs-situs budaya ya, situs budaya gitu kan. Kayak misalnya di Bali ada situs-situs untuk tempat sembahyang gitu kan. Atau kayak di Gunung Lawu ada situs-situs masyarakat setempat yang mungkin nggak bisa diganggu dan nggak bisa dipindahin. Nah, itu yang bisa menjadi penolakan-penolakan terhadap proyek-proyek di panas bumi kayak gitu. Oke, itu beberapa masalah tadi dan keunggulan dari panas bumi. Nah, itu tadi sudah kita sebutkan, sudah kita jelasin. Dia bisa base load,
Terus kapasitasnya lumayan tinggi kalau kita bandingkan dengan renewable energy yang lain. Atau misalnya kalau kayak PLTA mungkin dia bisa sama-sama lah. Mungkin 80, 100 gitu kan. Mungkin masih bisa lah kalau ke PLTA. Tapi kalau kayak PLTS dia akan butuh apa lahan yang cukup luas gitu kan. Atau kalau PLTB Bayu mungkin dia akan butuh berapa tower untuk mendapatkan berapa ilmu gitu kan. Jadi secara kapasitas PLTP ini punya keunggulan lebih besar gitu ya. Kemudian dia juga yang tadi hubungannya ke stabilitas sistemnya tadi udah kita bahas panjang lebar gitu kan. Pemetaan halnya juga relatif lebih kecil dibandingkan PLT Bayu dan PLTS gitu kan. Kapasitasnya tinggi, faktor kapasitasnya tinggi ya. Kemudian jejak karbonnya rendah. Nah, ini jejak karbonnya rendah. Nanti bisa kita lihat di slide terakhir untuk malam ini. Kita bisa bandingin uh, emisinya ya. Kemudian potensi lokal yang besar di Indonesia tadi punya 40% di dunia ya. PLTP ini. Jadi potensi kita besar. Kemudian ya tentu harapannya punya manfaat sosial dan ekonomi terhadap daerah gitu. Dan kita lihat juga bahwa sudah banyak proyek-proyek panas bumi ya proyek PLTP yang sukses dan tentunya sudah aman gitu ya, aman terhadap lingkungan gitu ya. Nah, itu menjadi eh, keunggulan lainnya. Kita punya benchmarking gitu kan, bahwa di sana udah banyak PLTP kita gitu. Mungkin kalau dibandingkan dengan PLT angin gitu kan, kita belum punya benchmarking gitu kalau di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri PLTP ini adalah renewable energy yang kita sudah punya tempat belajar gitulah, yang sudah diterapin di Indonesia. Nah, ini adalah load curve. Tadi kita sudah belajar tentang apa duck curve tadi ya. Jadi kalau misalnya ini real time lah ya. Jadi di sini ada yang tadi kita sebut dengan base load ya. Base load, base yang load yang selalu ada ya. Selalu ada. Nah, di sini PLTP juga bisa dimasukkan ke baseload karena dia bisa stabil ya, stabil terus. Jadi dia nggak perlu intermittent gitu ya. Nah, nah untuk yang peak load tadi, misalnya di pagi hari itu di sekitar jam 6 pagi gitu kan. Ini juga peak load di jam sekitar jam 6 sore sampai jam 8 malam itu juga peak load sini ya. Nah, ini kira-kira kalau dari grid bagaimana mereka untuk menjaga kestabilan grid ya dengan ini dimainkanlah PLT air gitu kan air ditambah ketika jam-jam di jam-jam sore airnya ditambah gasnya ditambah gitu kan mungkin PLTU itu mungkin kalau siang hari dia di 80% gitu kan nah kalau sore hari mungkin dia dinaikkan menjadi 100%. Nah itu juga bagaimana mereka mengatur nanti dari sisi grid seberapa load yang dibangkitkan dari masing-masing pembangkit. Nah, kalau kita lihat di sini PLTP ini ya kurang lebih sama terus gitu ya, sama terus sepanjang hari gitu ya untuk loadnya. Kemudian, nah ini adalah kondisi energi hari ini ya. Jadi kita sedang bertransisi untuk eh, dari energi fosil menuju energi bersih gitu ya. Di mana kita juga punya sekarang isu-isu perubahan iklim dan mungkin kalau kejadian-kejadian belakang-belakangan ini mungkin juga bagian dari perubahan iklim ya. Jadi bisa jadi itu termasuk dari karena pemanasan global gitu kan. Yang itu juga salah satunya penggunaan energi fosil yang berlebih ya. Kemudian setelah itu dari negara-negara di dunia juga sudah memiliki komitmen untuk kebijakan net zero emission ya. Mengatasi perubahan iklim dari negara-negara. Jadi setiap negara juga sekarang punya program untuk menuju transisi energi. Masing-masing negara pasti punya program itu. Yang pertama itu mereka menggunakan energi terbarukan gitu kan. Yang ini. Kemudian mulai mulai mengurangi pembangkit fosil dan juga menggunakan kendaraan listrik atau yang menggunakan biofuel. Dan yang mungkin yang paling banyak signifikan itu adalah sektor energi listrik gitu ya. Karena memang sekarang energi kita itu kayak di Indonesia itu kurang lebih 70% itu masih menggunakan PLTU yang itu ya bisa kita sebut dengan pembangkit yang relatif kotor lah seperti itu. Jadi ke depannya dari RWTL yang tadi kita lihat juga bahwa porsi dari renewable energy juga semakin besar gitu. Yang harapannya itu nanti menuju ya mendekati 100% gitu ya. Nah,
Artinya di situ balik ke yang tadi, ada peluang kita di sana. That's why ayo kita sama-sama saling mengisi dan mempersiapkan diri gitu ya. Salah satunya ya dengan mengikuti training-training seperti ini. Kemudian, nah ini adalah basic termodinamika ya. Nanti juga kita akan bahas lebih lanjut di besok. Tapi secara basic, PLTP ya, PLTP itu mempunyai basic yang sama dengan PLTU gitu ya, bahwa kita akan memiliki namanya mengikuti namanya Rankine cycle, Rankine cycle atau siklus Rankine gitu ya. Siklus Rankine mungkin teman-teman udah tahu bahwa dari satu kedua ini adalah pompa gitu ya. Jadi ada pompa di air di air dipompakan, dinaikkan tekanannya. Jadi di sini juga P terhadap T ya, ini berbanding lurus terhadap T. Pompanya, airnya dipompakan, tekanannya naik, kemudian dia akan naik tekanannya. Dari sini dia masih air ini ya. Nanti besok kita akan lebih dalamin ya setiap garis-garis yang ada di sini. Khusus untuk PLTP ya. Ini masih yang general. Jadi nanti akan dimasukkan di sini ada energi masuk. Ini kalau Rankine boiler lah ya. Nanti kalau di PLTP kita nggak punya boiler, jadi kita nanti akan punya reservoir di sebelah sini nih. Nanti kita jelasin besok. Tapi secara basic, nah seperti ini nih. Kemudian setelah airnya berubah pas menjadi uap, maka akan dimasukkan ke steam turbine 3 ke 4 ini steam turbine. Kemudian dia akan dikondensasikan dari 4 ke 1, kemudian akan dipompakan lagi ke dalam boiler. Nah, basic termodinamika ini akan berlaku atau Rankine cycle ini akan berlaku terhadap pembangkit listrik menggunakan uap ya. Uap. Yang itu bisa pakai PLTU, pakai biomass, atau pakai nuklir. Jadi dengan mempelajari basic termodinamika ini, kita akan bisa mempelajari pembangkit-pembangkit yang berkaitan dengan PLTU. Termasuk nanti adalah PLTP. Tapi PLTP nanti dia akan agak agak berbeda si siklusnya ini ya. Dia akan terpotong ya karena dia tidak memiliki boiler gitu ya. Dia akan terpotong, kira-kira gambarnya gini, akan terpotong. Jadi nanti dari reservoir, dari air, dia akan terjadi flashing. Nah, flashing ini nanti jadi kata kunci. Flashing. Flashing ini adalah mengubah fasa air menjadi uap, tapi dengan menurunkan tekanannya gitu ya. Flashing ini jadi kata kunci. Kemudian nanti ada separator di sini, separasi antara air dan uapnya. Di sini akan menjadi uap. Kemudian di sini air ya. Di sini inletnya adalah dua fasa ya. Ini two phase. Besok akan kita explore lebih banyak lagi karena kita punya 3 hari ya. Kemudian dari uap ini nanti uapnya yang akan tercipta tadi dengan flashing itu yang akan digunakan untuk memutar si turbine. Ya, inilah steam turbine. Kemudian akan dikondensasikan, gitu ya, akan masuk balik ke reservoir seperti itu. Nah, jadi poin yang akan saya sampaikan di sini adalah kita akan eh, banyak mempelajari termodinamika ini yang menjadi dasar dari pembangkit tenaga uap dan juga termasuk PLTP. Nah, inilah gambaran gambaran awal lah ya, gambaran umum untuk proses di PLTP. Yang pertama nanti kita ada yang namanya dari sumur ya, dari sumur. Nah, besok akan kita jelaskan lagi sumur itu kayak gimana, terus proses di dalamnya itu kayak gimana besok akan kita lebih elaborate ya. Tapi untuk hari ini kita lihat dulu siklus yang terjadi di atas. Ini dari sumur produksi akan masuk. Tadi kita bicara tentang separator, dua pasa di sini kita separate dalam separator ya. Dari separator uapnya akan masuk ke steam turbine. Kemudian steam turbine memutar generator, maka akan terciptalah listrik ya. Di gambar ini kebetulan dia menggunakan dual flash ya. Jadi dari separatornya ini kan masih ada air panas lagi ya. Hasil separasinya air panas. Air panas ini akan kita flashing kembali, kemudian akan dimasukkan ke dalam separator yang lain menjadi LP steam ya. LP steam low pressure steam dan kemudian low pressure steam ini akan kita masukkan ke dalam LP steam gitu ya. LP steam turbine. Nah, itu juga nanti akan menghasilkan listrik yang akan kita kirim ke grid kayak gitu.
Kemudian dari air yang dari turbin tadi akan dikumpulkan kembali, sebagian digunakan untuk pendingin dalam kondenser, di mana didinginkan di dalam cooling tower di sini, dan sebagian besar akan diambil, dikumpulkan dan dimasukkan ke rejection well di sini. Jadi itu untuk menjaga menjaga apa resource kita yang ada di bawah tanah di reservoir seperti itu. Kalau kita lihat dari emisi, tadi kita bicara tentang emisi PLTP. Jadi ada PLTP konvensional dan binary ya. Konvensional itu yang menggunakan flashing kayak gini. Kalau yang binary, mungkin saya bisa share di sini, udah saya gambarin ya. Tadi yang flashing tadi menggunakan separator. Kalau yang binary dari dari separator atau dari bisa juga dari two phase gitu ya. Dia akan dimasukkan ke dalam sebuah heat exchanger. Heat exchanger. Dalam heat exchanger ini si fluida geothermal yang ini yang merah akan digunakan untuk memanasi fluida kedua gitu ya. Fluida kedua. Di mana fluida kedua ini memiliki boiling temperatur yang rendah gitu. Yang rendah sehingga dia nanti akan memiliki Rankine cycle yang berbeda, Rankine cycle, tapi dia tidak menggunakan air, dia menggunakan organik, makanya dia disebut dengan organic Rankine cycle. Biasanya yang pernah saya ikutin itu menggunakan pentan ya, pentan itu hidrokarbon, dan juga ada yang namanya refrigeran sebagai fluida keduanya. Jadi nanti dari si geothermal fluid atau fluid yang dari bawah tanah akan dibuat untuk memanasin pentan atau refrigeran. Kemudian dia akan memiliki siklus setelah pentannya misalnya menjadi uap, dia akan menggerakkan turbin yang berbeda atau yang disebut dengan Orlink turbin. Kemudian dikondensasikan lagi, baru dimasukkan lagi ke dalam heat exchanger-nya kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan binary system. Nah, di sini binary system itu yang kita sebut dengan ini binary system yang tadi kita sebut dengan konvensional, yang sistem flash ini yang pakai flash. Nah, yang tidak pakai sistem flash disebut dengan binary. Nah, ini bisa juga ada pembangkit yang combine ya. Combine ini misalnya kayak di Sumatera Utara ada dua lokasi, Sarula gitu ya. Sarula dan juga namanya Sorek Marapi. Nah, dia menggunakan konvensional dan juga binary. Nah, kalau kita lihat dari emisi CO2-nya, konvensional ini masih punya emisi CO2, di mana nanti ketika kita belajar nanti di pembangkit, kita akan lihat emisinya di sebelah mana gitu ya. Sedangkan kalau yang binary, yang mungkin dia binary-nya ini langsung dari sumur gitu ya, ini sumur, langsung dimasukkan ke dalam HE gitu ya. Baru dari HE setelah dingin, setelah diambil panasnya, masukkan lagi ke dalam sumur. Nah, ini bisa jadi untuk si CO2-nya ini bahkan tidak ada gitu ya emisinya gitu ya. Emisinya tidak ada karena dia dalam HI yang tertutup dan langsung dimasukkan lagi ke dalam bumi gitu ya. Nah, beda dengan kalau binary-nya menggunakan siklus combine gitu ya. Jadi kalau ini binary secara 100%, tapi kalau combine dia nanti ada juga NCG yang akan dibuang. Nanti besok kita bisa nilai explore lebih banyak gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan pembangkit yang lain, nah PLTP itu termasuk yang bersih ya, yang bersih secara emisi dan emisinya itu bukan emisi dari pembakaran ya, emisinya itu adalah dari fluida yang keluar dari bumi seperti itu. Oke, dari teman-teman ada yang bertanya? Oh ya, Mas Fahri silakan. Ya Pak, Ya, kalau binary itu dia tetap two phase atau apa dia one phase ya Pak ya? binary ini ada dua jenis. Nah, kayak gini nih. Bisa jadi dia pakai one pace, bisa jadi dia pakai two pace gitu ya. Kalau yang contoh di gambar ini adalah binary yang menggunakan one pace. Jadi gini, jadi dari ini sebenarnya combine ya, ini sebenarnya combine geothermal cycle. Jadi dari sumur, ini sumur, kemudian masuk ke separator. Jadi kan sebelum masuk ke separator itu dua fasa ya, dua fasa. Kemudian di separator
dia akan disepret antara uap, ini uapnya yang dari atas ini tapi saya buat ke bawah, dan satu lagi ini adalah brine, ini brine ya, atau air lah, air. Jadi brine-nya ini akan dimasukkan ke dalam HE, artinya ini satu phase berarti kan, satu phase. Tapi ada juga binary kalau dia yang bukan combine, ini coba saya kasih papan tulis oret-oretan kita. Ada dia yang kayak gini nih, binary-nya. Misalnya ini adalah sumur lah ya. Sumur, dari sumur ini adalah two phase ya. Dua pasang. Bisa jadi ini langsung dimasukkan ke dalam heat exchanger. Dua pasangnya. Ada contohnya, ada. Hmm. Contohnya itu ini langsung masuk ke dalam sumur ya. Ini sumur produksi, ini ke atas, ini ke bawah gitu ya. Contohnya itu di Sokoria ya. Sokoria Geothermal itu ada di NTB apa NTT ya? NTT. NTT. Nah, jadi dia dua pasang langsung masuk ke HE, baru masuk ke dalam injection well ini. Oh, nggak diproses sama sekali ya Pak ya. Dia Betul, dia ke sumur lain ya Pak ya, nggak balik ke sumur produksi itu ya. tidak masuk, tidak balik. Kemudian ada juga yang di ijen ya, ijen. Geothermal juga menggunakan binary. Oke, nah itu. Ini yang disebut dengan binary secara uh, binary lah ya, binary secara full binary. Tapi kalau yang tadi ada juga yang dia flash plus binary. Di mana nanti tambahannya di sini dia punya separator. Jadi dari Para- separator yang ini tadi, jadi dari separator uapnya dipakai untuk steam turbine di sini. Kemudian brine-nya digunakan untuk HE binary di sini. Kayak gitu. Berarti kalau two phase langsung masuk ke HE itu apa spek HE-nya juga lumayan mahal lah Pak ya. Yes, nah itu nanti disesuaikan lah sama apa tim proses engineer desainernya lah ya, Hmm, hmm, desainernya hmm. untuk menyesuaikan apa istilahnya, eh, propertinya atau sifat-sifat fluidanya terhadap bagaimana desain dari HE-nya kayak gitu. Oke, untuk Kasih Pak. malam ini sebenarnya secara materi kita udah selesai. Mungkin kita bisa diskusi lebih banyak, silakan. Baik itu yang dari general tadi atau bisa di spesifik kayak contoh di PLTP tadi. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan. Kita interaktif aja. Ya, silakan jikalau ada yang ingin ditanyakan, kan mengingat waktunya juga sudah pukul 9, mungkin nanti bisa disesuaikan seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan dari Ah, Pak Jogi. ya, izin, Oh Bang, ya, mau nanya tadi Ya, itu kan sempat dibahas tentang tadi Mas Fahri kan membahas tentang combine sama one pass sama two pass. Tadi hmm, saya kurang paham keunggulan di masing-masing apa namanya combine sama yang two pass sama one pass itu apa sih gitu? Keunggulannya di antara itunya gitu, kelebihan sama kurangannya. oke. Ini coba kita ke web Sarula ya. Tak, Sarula Geothermal sama mereka itu punya yang namanya Ormat Energy Converter. Oke, saya share dulu. Eh, Bentar ya sebelum saya jawab supaya teman-teman punya dari real case lah ya yang kita lihat ini bisnis teknologi ini aja nih teknologi. Nah ini ya. Kemudian yang ormat sebentar saya buka dulu baru saya share. Hmm, oke ini dia.
Oke, saya share screen semua aja biar kelihatan screen saya, teman-teman. Eh, ini ya, share screen begini ya. Oke, screen saya udah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke, ini kita ke yang namanya, ini namanya ormat ya. Jadi ini yang dipakai contohnya di Ijen ya. Terus, nah ini nih. Jadi kalau yang disebut dengan binary, binary yang tadi, yang pure binary ya. Jadi tadi kan ada konvensional dan binary. Nah ini yang full binary. Ini coba saya besarin. Eh, wah nggak bisa ya. Ini webnya lumayan terkotek. Saya ini aja. Ya, gini ya. Oke. Nah, ini production production well di sini, production well kan. Masuklah dia ke sebuah HE yang namanya vaporizer. Jadi yang tadi fluida kedua, yang disebut motif fluid, dia menggunakan pentan atau refrigeran. Dipanasinlah dia menggunakan geothermal fluid tadi. Dia bisa dua pasang ya, langsung dua pasang dari sumur. Kemudian ini dia dibuat dua tingkat, jadi kayak setelah dari sini penggunaan dari sini kan masih panas ya. Kemudian di preheater di sini. Kemudian setelah dia dingin baru diinjeksikan ke dalam balik ke dalam geothermal reservoir gitu ya. Kemudian siklus Rankine-nya sama kayak Rankine yang biasa, tapi ini karena dia menggunakan motif fluid yang kedua, kita sebut dengan organic Rankine cycle. Nah, kalau kita lihat dari sini, dia langsung setelah dia menggunakan eh, si geothermal fluid tersebut di dalam HE gitu ya, baru dia akan si pentannya itu akan berubah menjadi gas lah kita sebut atau steam, tapi dia karena bukan bukan air kita sebutlah dengan gas gitu kan. Gasnya itu akan memutar turbin, baru akan memutar generator, kemudian dari turbin dia akan dikondensasikan. Biasanya pakai kondenser yang menggunakan air cooled condenser, kondenser yang didinginkan menggunakan udara. Kita lihat keunggulannya itu adalah dari sisi emisinya ya. Kalau kita lihat di sini, full di sini tidak ada emisi, langsung masuk ke dalam injection well secara keseluruhan gitu ya. Karena dia tidak masuk ke dalam HE yang tertutup gitu kan. Jadi dia secara keseluruhan dia akan masuk. Makanya tadi kalau kita lihat emisinya zero gitu kan. Nah, kalau yang pakai flash tadi, dia itu emisinya harus ada yang akan kita buang karena dia nanti menggunakan sebentar ya, kita ke Sarula ini ya. Webnya Sarula, ini tadi Ormat. Nah, ini. Oke. Nah, ini yang ada di Sarula Geothermal nih. Kayak gini nih. Jadi dia juga menggunakan teknologinya si Ormat. Jadi dari production well ya kan. Ada separator nih. Separator. Dari separator itu ada steam ya kan. Ada steam. Steamnya itu akan dipakai untuk ngegenerate kalau di Sarula ini dia pakai steam turbine ya. Pakai steam turbine. Ya ini sama ini steam turbine. Dari steamnya ke steam turbine. Kemudian keluaran dari steam turbine itu masih dijaga di pressure sekitar setengah bar lah. Setengah bar. Keluaran dari turbin itu akan dimasukkan ke vaporizer yang tadi, HE yang tadi. Kemudian di vaporizer itu motifnya akan dimasukin. Nah, di sini karena di sini ada proses kondensasi, karena ini kan uap ya. Uap di vaporizer ini ketika dia berinteraksi dengan motif fluid, dia akan terjadi kondensasi karena uapnya akan diambil energinya kan gitu. Nah, di sini kita lihat ada fan di sini. Nah, di sini nanti menjadi emisi ya. Emisi di mana yang di venting di sini adalah non condensable gas. Jadi kayak CO2, H2S dan udara gitu ya. Itu yang akan di venting di sini. Nah, itu kelebihannya, kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang dua fasa itu tidak ada venting, langsung dimasukkan. Karena namanya dua fasa kan, sama udaranya juga sekalian masuk. Pokoknya apa yang keluar dari bumi langsung masukin ke sana gitu. Nah, kalau yang pakai kayak gini sistem flash dengan satu fasa, nah di sini ada venting karena ada NCG yang akan kita buang di proses vaporizer di sini, di mana vaporizer akan ngevaporate
si motif fluid, sedangkan di sisi steamnya akan dikondensasikan. Sama kayak di kondenser, kita harus ambil NCG-nya, di kondenser kan gitu ya. Kita harus ambil NCG-nya karena itu mengganggu perpindahan panas. Sama di sini juga kita ambil NCG-nya, yang itu tapi menjadi emisi kayak gitu. Nah, itulah kira-kira kelebihan dan kekurangannya. Mungkin bisa menjawab atau enggak, atau ada pertanyaan yang lebih lanjut, silakan. Maaf Pak, itu sisa steamnya itu dikondensasi Pak, didinginin ya? Nah, yang dimaksud dengan kondensasi di Di situ, nah itu kan interaksi nih. Ini kan steam sisa ya, steam sisa, ya kan? steam Kan sisa dia buat generate juga Pak. ya dimasukin ke sebuah HE, ya kan? HE-nya ini jadi dia didinginkan, tetapi dengan energinya diserap menggunakan Hmm. motif fluid gitu. Motif fluidnya akan menjadi panas, sedangkan dia akan menjadi dingin gitu ya. Kalau HE kan gitu ya. Nah, ketika dia menjadi dingin, maka di sana ada proses kondensasi. Kondensasi itu tentu harus ada kayak kita inilah terjadi vakum lah karena terjadinya kondensasi itu. Nah, di sana ada namanya NCG yang tadi CO2, H2S dan zat yang tidak bisa terkondensasi. Nah, itu yang harus kita venting di sini nih. Kira-kira gitu. Jadi kayak ada absorpsi itu ya, absorb, diabsorb gitu ya. Yes, jadi ada absorb. Pokoknya kalau HE kan ada yang di absorb, ada yang dikeluarin kan gitu ya. Satu menyerap, satu malah ngebuang kan gitu. Jadi ada yang didinginkan, ada yang dipanasin gitu. Oke, ada masih kurang jelas apa gimana, Mas? Mas siapa tadi? Sorry. Terus ini Pak, jadi kalau apa power plant itu dia Mm-mm. prosesnya udah ada prinsipalnya sendiri ya ngedesain ya. Benar, pasti setiap power plant itu udah punya prinsip Hmm, hmm, sendiri hmm. gitu ya. Oh, oke. Nah, prinsip-prinsip ini yang kita pelajarin sekarang nih, gitu ya. Prinsip-prinsip kayak gitu yang kita pelajarin, yang menjadi basic dari suatu bagaimana sih pembangkit itu bekerja gitu lah. Oh, ini Pak. Jadi setiap power plant dia udah ada kayak maksudnya kayak prinsipal apa kayak vendor yang punya teknologinya sendiri lah ya. Benar, benar. Jadi kayak ini kan punya vendor ya, tadi namanya vendornya Ormat gitu ya. Jadi kita Iya. sebenarnya tinggal menyesuaikan dengan source energi kita kayak gimana sih gitu. Jadi nanti kita kan diskusi dengan vendor tuh, dengan Hmm. dengan sebenarnya EPC lah, engineer, kontraktor lah kita sebut. Kita akan mendiskusikan, oke energi kita yang tersedia ini, yang cocok dengan ini gimana sih gitu. Nah, itu yang nanti akan proses desain. Jadi kalau geothermal itu dia sangat menyesuaikan dengan kondisi di lapangannya gitu, di site-nya kayak gimana. Mungkin beda dengan PLTU. Kalau PLTU kita bisa membuat dua unit yang sangat identik gitu kan, Hmm. walaupun di tempat yang berbeda gitu. Identik karena ya udah secara source of energy bisa sama gitu. Nah, kalau ini beda kan, karena kondisi reservoir mungkin beda-beda di setiap lapangan gitu. Jadi karakteristik setiap lapangan berbeda-beda. Jadi tidak bisa dibuat dua yang sangat identik itu agak jarang terjadi gitu kalau di geothermal. Berarti fase front end-nya agak lama, Pak. Front end sebenarnya kalau Engineering. front end kan sebenarnya harus menyesuaikan dengan resource-nya aja. Sebenarnya kalau front end itu harusnya sama aja sih. Cuman ya kalau kita bandingkan dengan PLTU mungkin menjadi agak lebih lama karena kita nggak bisa membuat yang identik gitu. Ya, jadi secara ya mungkin kalau dibandingin dengan pembangkit yang lain front end-nya mungkin lebih lama ya karena dia spesifik gitu ya terhadap Hmm. kondisi yang ada di lapangan gitu ya. Bang, mungkin terakhir Bang, nanti maksudnya dikoreksi. Ya, Sepengalaman saya tadi Abang mm, jelasin kan tentang tupoles itu berarti di sini ada turbinnya ada dua dong jadinya. Satu yang memang yang digerakkan langsung dari sistem, yang dari ya, reservoir. Satunya lagi tuh multiphase yang dipanaskan dari sisa atau residu dari steam turbin gitu. iya benar. Jadi ada dua, di sini juga tergambar ada dua. Jadi tadi kan kita mempunyai dua fluida ya kan.
Satu fluidanya fluida geothermal, terus fluida kedua ada namanya motif fluid. Itu yang tadi kita pakai ke organic cycle. Jadi motif fluid itu juga digunakan ke organic turbine gitu. Turbinnya spesial gitu lah. Jadi ada steam turbine, ada turbin yang lain gitu. Jadi kalau saya gambarin, bukan saya gambarin, kita lihat gambarnya di sini. Ini masih kelihatan ya di screen saya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini nih contohnya yang kelihatan nih. Jadi di sini ada inilah tadi yang binary tadi yang hijau-hijau ini. Binary. Jadi yang hijau ini adalah kondensernya yang menggunakan air cooled condenser tadi. Nah, turbinnya ada di sini nih. Turbin organic turbinnya ada di sekitar sini lah, nggak kelihatan. Sedangkan sistem turbinnya ada di sini nih, powerhouse di sini. Tuh, jadi ada dua jenis turbin yang dipakai. Kalau dia combine ya, kalau combine. Tapi kalau misalnya di Ijen atau di Sokoria ya udah dia pakai satu turbin aja, turbin turbin organik gitu. Tapi kalau dia combine ya udah pakai dua turbin gitu. Oke, bisa menjawab? Bisa Bang, cukup Bang. Ya, thank you. Ini ada video, coba kita lihat videonya nih. Oh, ini cuma kayak video profile aja. Nanti teman-teman bisa lihat di webnya sendiri ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya kembalikan ke Mbak Suci. Mungkin kalau ada pun pertanyaan yang lain bisa kita lanjutkan untuk besok. Iya, mengingat waktunya juga sudah Ya, jam 9 lebih, Bapak. 9 lebih 17. Gimana rekan-rekan? Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di-keep untuk besok ya. Kita ya. bisa lakukan diskusi interaktif juga untuk besok. Jadi untuk hari ini kita cukupkan terlebih dahulu seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya apa boleh saya dokumentasi terlebih dahulu sebelum saya tutup? Bagi Boleh. rekan-rekan Silakan. yang masih off cam bisa on cam terlebih dahulu. Kita foto bersama Pak Munawir ya. Walaupun melalui Zoom ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Siap. Oke, yang lain dari Mas Farhan, Mas Resya, Pak Joki, Pak Lukas. Oke, saya mohon izin untuk screenshot ya. Saya hitung ya. Mohon izin. Satu, dua, tiga. Oke, boleh sekali lagi pakai jempol. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Pak Munawir untuk Ya, kesempatan diskusinya malam hari ini thank sangat you. luar biasa tentang basic-basic ya dari pembangkit listrik, listriknya sendiri dan lain-lain. Mungkin besok kita bisa lebih ke ilmu yang spesifik ya Pak ya, lebih Siap. menjurus Ya, lagi ke PLTP-nya seperti yang tadi sudah di eh, kulik sedikit seperti itu. Rekan-rekan juga terima kasih ya sudah datang di sesi pertama dari Listrik Solid Collaboration with Expert di kelas PLTP. Kita ketemu lagi besok jam 19 waktu Indonesia Barat seperti itu. Oke, untuk link absennya rekan-rekan kelas ini kita akan share di akhir sesi ya. Karena ini masih sesi pertama, nanti akan kami share di Zoom untuk link untuk mendapatkan sertifikatnya seperti itu. Jadi rekan-rekan jikalau tidak join Zoom mungkin nanti bisa disampaikan izin di grup agar kami dari panitia bisa mengirimkan link form sertifikatnya secara pribadi seperti itu. Baik, terima kasih. Saya akhiri mungkin jikalau ada kesalahan mohon maaf. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Munawir, Waalaikumsalam. terima kasih Thank you, rekan-rekan. teman-teman. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sampai jumpa besok. wabarakatuh. Terima Izin kasih, live. Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum.